Saya terkejut ketika tim marketing menyatakan banyak orang yang meminta dibuatkan video narasi tentang servo mechanism. Saya terkejut karena merasa ilmu ini berat jika diajarkan melalui video, karena ini ibarat ilmu silat. Ada gerak yang harus dikerjakan, ada latihan yang harus diulang-ulang, ada perilaku yang harus diubah, dan ada kebiasaan yang harus di-break. Pola dalam diri manusia tidak mudah membongkarnya, kebiasaan tidak mudah mengubahnya. Kecenderungan-kecenderungan dalam tindakan seseorang tidak mudah menggantikannya. Karena itu sudah jadi pilihannya secara bawah sadar sistem dirinya. Sudah jadi pilihan maunya dia. Automatic guided system itu terpasang oleh dirinya sendiri sehingga banyak kejadian dalam kehidupan seseorang itu mengulang. Itu lagi, itu lagi. Bisa itu kesialan-kesialan, bisa itu keberuntungan-keberuntungan. Itulah sistem yang melayani kehidupan seseorang, yang dalam bahasa Latinnya servo mechanism. Kalau diterjemahkan bebas, apa itu servo mechanism adalah sistem kehidupan yang melayani kehidupan seseorang. Ada servo seseorang yang selalu untung, ada servo seseorang yang selalu merugi, ada servo penuh masalah, ada servo yang jalan hidupnya semua serba mudah. Ketahuilah sahabat, pola dalam kehidupan seseorang adalah orang itu sendiri yang menciptakannya. Pertanyaan sekarang, kenalkah Anda dengan pola-pola dalam kehidupan Anda tadi? Pola uang datang, pola uang keluar, pola konflik, pola damai, pola masalah, pola keberuntungan, dan ratusan pola lainnya. Kita kasih contoh sederhana. Siapa para sahabat saya saat ini yang kalau saya tanya, adakah yang punya servo keberuntungan kalau sedang cari parkir? Misalnya di Jakarta kita mau ke mall, malam minggu cari parkir di mall. Di mana cari parkir susah setengah mati waktu itu. Tapi kalau dia dalam tanda petik yang nyetir selalu dapat tempat parkir cepat bahkan di depan langsung tanpa muter-muter, dan itu selalu. Itulah servonya dia. Ganti coba dengan orang lain. Bisa 30 menit muter-muter cari tempat parkiran gak nemu-nemu. Dia punya servo kemudahan di dalam mencari tempat parkir orang yang pertama. Itulah servo positif dari orang yang pertama. Sementara teman yang satu tadi yang 30 menit muter-muter di dalam mencari parkir di tempat ramai selalu dan begitu tersering dalam hidupnya. Itulah servo dirinya di dalam mencari tempat parkir. Dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, di dalam berjodoh, relationship pertemanan, bermitra, membangun organisasi, membangun usaha, bersosialisasi, semua manusia dewasa punya servo mekanisme. Servo kantong kosong misalnya, servo selalu ditipu, servo selalu sial, servo selalu ada yang nyelamatin kalau ada masalah, servo selalu untung, servo kalau habis cuci mobil selalu kehujanan mobilnya, servo kalau nemu uang di jalan mau dapat rezeki. Dan ada ratusan servo dalam kehidupan manusia ini yang Anda sendiri yang membentuknya dan menjadi pola dalam diri Anda. Pertanyaan sekarang, inginkah pola servo negatif Anda itu dihilangkan? Bagaimana meng-cancel servo negatif dan menjadikan pola baru yang positif yang menghasilkan kesehatan, menghasilkan kemakmuran, menghasilkan kebahagiaan? Mau kan? Inilah video naratif yang akan kita buka semua rahasia servo mekanisme tersebut. Di sini adalah tempat servo Anda diubah. Ubah jalan hidup Anda ke depan untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan semua yang Anda impikan. Selamat hidup bersengaja. Selamat menikmati serial video narasi servo mekanisme. Ini hanya kata pengantar dari saya. Ada baiknya kita mulai yang ringan terlebih dahulu. Baik sahabat semua, ambil kertas dan catatlah sebanyak-banyaknya. 1 tahun ini, uang datang ke Anda dari mana saja. Sekali lagi, ini adalah hanya mencatat uang datang. Uang masuk selama 1 tahun belakangan ini. Anda sendiri yang menentukan. Apakah selama tahun 2020 ini atau sejak awal tahun 2019 sampai sekarang? Boleh juga. Yang penting Anda rinci catatannya. Sekali lagi, hanya uang masuk. Bisa dikasih suami atau bisa dikasih istri, bisa dari gaji, bisa dikasih oleh orang tua, dari bekerja, jadi broker properti, dapat uang tips, dapat uang korupsi, uang jabatan, uang pelicin, hasil bisnis usaha, dari mencuri, diberi, dapat waris, apapun uang tadi masuk, catatkan dalam selembar kertas. Sebanyak-banyaknya, serinci-rincinya, dan coba catat angkanya sedetil mungkin.
Semakin Anda tepat detail rinci, maka pelajaran akan pola uang datang akan semakin mudah Anda kuasai, sehingga servo uang masuk akan kita ciptakan lebih banyak lagi. Sekali lagi, ambil kertas folio kosong, kalau perlu beberapa lembar, dan lakukan pencatatan atas uang datang ke Anda selama setahun ini. Penting untuk Anda mengeluarkan semua sedetil mungkin, karena nanti kita akan membuat pola uang datang jadi servo Anda semua yang berlimpah. Lalu Anda tulis total uang tersebut, juga pastikan list di atasnya dari mana saja uang tersebut sebelum kita jumlahkan. Kemudian tempel list daftar uang datang tadi beserta jumlahnya di meja atau di dinding kamar kerja Anda atau di dinding kamar Anda. Pelajaran selanjutnya menanti. Selamat mengerjakan. Mengenal uang datang dan permasalahannya. How you get your money atau how the money goes to you. Sebuah pertanyaan singkat yang sulit dijawab dengan tepat. Pasti mikir dulu, memorizing dulu, baru bisa menjawab. Itu pun belum tentu pas atau belum tentu benar, hanya kira-kira. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita jeda sebentar agar mengunyah pelajarannya lebih enak. Ada 2 pertanyaan yang saya akan berikan. Pertanyaan pertama adalah who you are when no one's watching you. Pertanyaan kedua adalah what's holding you back. 2 pertanyaan ini sederhana, banyak yang melewatkan karena sulit akal pikiran kita menjawabnya. Karena ini bukan pertanyaan untuk pikiran atas sadar atau conscious mind. Ini pertanyaan pikiran subconscious. Kalau Anda ambil masa, ambil waktu, fahami pertanyaannya sekali lagi dan mulai renungkan. Jangan jawab pakai pikiran atas sadar. Endapkan sedalam-dalamnya. Percaya saya, Anda bisa menitikkan air mata jika sahabat faham maksud saya. Sekali lagi, coba renungkan apa yang menghalangi Anda saat ini sehingga tidak bisa take off, tidak bisa berjaya, tidak bisa berkelimpahan, karir tidak lancar. Mengapa semua serasa jalan di tempat? Ada apa sih sebenarnya? Apa yang menghalangi? Fahami terus 2 pertanyaan tersebut. Coba renungkan. Saya tidak meminta jawabannya sekarang. Saya menuntut kejujuran diri Anda dengan diri sendiri. Kita akan bahas panjang hal ini selanjutnya. Kita lanjut dengan pola atau pattern yang Anda miliki. Jalan bisnis Anda atau jalan uang Anda yang mengalir, yang Anda ciptakan sendiri selama ini yang akan kita fokuskan sementara ini. Mengetahui bagaimana Anda mendapatkan uang selama ini, itu harus dan penting. Ya, sangat penting. Karena itulah cara kita mengenal pola uang bekerja ke arah kita. Kunci pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana atau how. Kita ulangi pertanyaan di awal pelajaran kali ini. How you get your money atau how the money go to you. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban ketika Anda terfokus menjawab pertanyaan di atas. Yaitu misalnya Anda menjawab dengan bekerja, uangnya datang. Dengan pinjaman, uang datang. Dengan kartu kredit, pemberian orang tua, pemberian suami, dan lain sebagainya. Lalu coba perhatikan 1 tahun terakhir ini. Bagaimana Anda mendapatkan uang Anda? Coba catat baik-baik dan lengkapi terus catatan tersebut seingat Anda seperti tugas dalam video sebelum ini. Kira-kira sudah terbayang bagaimana uang datang ke Anda dalam 1 tahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini atau 3 tahun terakhir ini? Kalau sudah, maka itulah pola uang Anda datang ke Anda. Sangat wajib mengenal pola tersebut. Kegagalan seseorang mengenal dirinya sendiri karena kegagalan mengenal pola hidupnya sendiri. Mengenal diri sendiri itu bukan saja mengenal tubuh fisikal seperti wajah, jerawat, bekas luka. Namun tak kalah penting adalah kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, gaya jalan, gaya bicara, dan tentunya pattern pola diri itu semuanya. Kita bisa mulai dengan pola bagaimana uang datang ke Anda. Karena itu adalah masa lalu Anda dan masa depan Anda. Sekarang Anda membentuk polanya. Kalau Anda sudah cukup senang dengan pendapatan Anda sekarang, ada baiknya Anda mulai melihat pola-pola lain dalam kehidupan Anda. Yang kalau jelek boleh segera diubah. Kalau Anda merasa belum puas dengan uang datang ke Anda, maka bersiaplah mengubah pola tersebut. Karena Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Intinya adalah ubahlah sekarang. Siap berubah? Kita lanjut tahap berikutnya ya.
kita bedah pelajaran tersebut lebih lengkap lagi. Sekarang tugas Anda adalah menjawab pertanyaan ini. How is the money goes to you? Coba di folder list dari daftar uang yang datang ke Anda 1 tahun ini atau 1,5 tahun ini yang menempel di dinding kamar Anda sekarang seperti dalam video sebelum ini. Lalu tugasnya adalah coba pisahkan uang masuk tadi berdasarkan foldernya, berdasarkan asalnya. Contoh misalnya, berapa yang dari keringat sendiri, berapa yang diberi atau dari orang lain, kemudian berapa dari hal yang tidak terduga. Anda buat 3 folder tadi, Anda kurungin, misalnya yang warna merah adalah dari keringat sendiri, yang warna biru adalah dari orang lain, kemudian yang warna kuning adalah yang tak terduga. Coba Anda folder. Selamat mengerjakan. Siapakah Anda sebenarnya, atau who you are when no one watching you? Di dalam tugas video ini ke depan, Anda akan mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan lain lagi, yaitu betapa pentingnya mengenal who you are atau siapa diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, bagaimana kecenderungan kita mengambil keputusan dan bertindak. Semua ini menjadi pola atau pattern Anda, kebiasaan, servo mekanisme, keberuntungan seakan bisa terbaca ketika Anda mengetahui who you are. Misalnya di masa sekarang, di masa banyak hal mulai menunjukkan hasil yang berlawanan dengan harapan Anda, di mana pasar mulai mencari jalan ke arah harga yang lebih murah, di mana pasar mulai fokus di kebutuhan utama saja, seperti pemenuhan kebutuhan akan pangan dan survive yang mendasar. Seperti dalam masa resesi kali ini, jika Anda berbisnis di lapis kedua seperti bisnis pakaian, bisnis properti, kendaraan, Anda mulai merasakan pasar mulai pilih-pilih di dalam melakukan pembelian dan tidak masuk ke bisnis Anda lapis kedua. Atau Anda ternyata bisnis lapis ketiga, yaitu barang mewah atau bisnis tersier, aksesori, decoration, lifestyle yang terpukul pada saat ini. Apa yang terjadi nantinya? Jika Anda mengenal who you are, di mana karakter Anda, misalnya Anda adalah extrovert people person, Anda gerah di masa sekarang ini. Orang extrovert terkadang memilih lebih baik kalah nasi daripada kalah gengsi. Lebih baik makan bubur tapi mobil Innova tetap dipertahankan untuk status daripada lepas ganti Avanza atau ganti motor. Lebih pilih makan bubur. Extrovert terkadang memang mementingkan kebutuhan kedua bahkan kebutuhan ketiga daripada kebutuhan pertama. Apa itu salah? Tidak sama sekali. Orang seperti inilah yang mendatangkan citra mereka sukses dan layak dipercaya. Mereka bisa membuat bisnis menjadi panjang nafasnya. Jika Anda pernah ikut dalam beberapa pertemuan dengan saya, pasti Anda sudah mengenal who you are, bagaimana memanfaatkannya untuk diri sendiri dan untuk tim Anda. Dan ada hal lain yang tak kalah penting untuk Anda pahami, yaitu where you are. Ini menunjukkan kapabilitas Anda. Ini menunjukkan dependence atau independennya Anda. Menentukan kemandirian Anda. Ketika Anda tahu posisi Anda, yaitu where you are, Anda akan mudah mencari cantolan atau network untuk memperluas jaringan bisnis Anda. Ingat, seseorang mau menjadi bagian dari network Anda kalau Anda dianggap bisa melengkapi kekurangan orang tersebut. Anda akan diakses. Anda akan dinilai lebih oleh orang lain untuk Anda dicatat dalam pikiran bawah sadar mereka. Oh, ini orang jago IT. Oh, dia the real banker. Oh, dia pandai melukis. Nah, orang yang bisa membuat, oh, orang ini yang jago buat proposal. Oh, dia memiliki jaringan buat sosis halal. Dia mempunyai kebun organik dan banyak lagi. Where you are, ini wujudnya tidak ada. Ini intangible. Dan aset terbesar seseorang adalah intangible aset tadi, bukan tangible yang berwujud. Misalnya, dia punya mobil BMW, dia pakai motor Harley. Hal ini tidak kuat membekas dalam benak seseorang. Ini bukan where you are yang dimaksud di dalam pelajaran kali ini untuk Anda. Inilah pelajaran yang akan dikupas di dalam servo mekanisme lebih dalam lagi. Where you are adalah hidden potensi Anda. Potensi terdalam dan terpendam dari seseorang. Ada yang sudah menggunakannya. Dan ada yang tidak tahu. Ada yang salah pakai. Ada yang baru sadar dan baru mulai menggunakannya. Dan banyak yang tidak melihat besarnya potensi dirinya tadi. Jadi secara sederhana, who you are adalah menentukan spesies Anda dalam dunia kemakmuran. Where you are adalah penentu harkat Anda dalam rantai makanan dalam dunia kemakmuran. Oke, sekarang kita akan melakukan pencatatan. Coba Anda ambil waktu sebentar untuk merenung ke dalam diri.
Kenali Anda lebih dalam lagi. Apakah selama ini yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang Anda inginkan atau Anda terpaksa melakukannya? Apakah sahabat sudah menjalankan sesuatu karena passion kesukaan Anda? Apakah sudah menemukan bakat alami Anda dan kesukaan alami Anda dan sudah menjalankan sesuai dengan potensi tadi? Apakah Anda seorang seniman? Apakah Anda seorang politikus? Anda pebisnis, ibu rumah tangga? Anda pejabat abdi negara, Anda orang kaya, Anda petani, Anda nelayan, apapun itu, coba tuliskan. Dan Anda wajib menemukan satu kata, who you really are when no one watching you. Dan satu lagi, posisi Anda sekarang di mana? Where are you? Apakah Anda sudah di tempat yang Anda inginkan? Atau Anda masih berada di tangga terbawah? Atau Anda sudah lebih dari apa yang Anda inginkan? Anda bercita-cita ingin menjadi orang kaya dengan 9 digit, ternyata Anda sudah di sana. Apakah masih 7 digit? Apakah masih 6 digit? Where you are, Anda tentukan sekarang. Kalau belum, catat, temukan di mana posisi Anda. Selamat mengerjakan. What holding you back? Bayangkan Anda sedang duduk di dalam ruangan. Di depan Anda ada sahabat dekat Anda. Siapapun itu, hadirkan dalam bayangan Anda. Sahabat Anda tadi adalah soulmate Anda. Bisa juga pasangan hidup Anda selama ini. Bisa juga sahabat Anda dari kecil. Bisa juga orang baru yang hadir dalam kehidupan Anda namun Anda nyaman dengan dirinya. Hadirkan dalam bayangan Anda tersebut sekarang. Mengapa kita akan melakukan simulasi ini harus membayangkan orang yang paling Anda nyaman? Karena tugasnya berat. Dia akan menekan Anda. Menekan sampai ke limit Anda. Bayangkan, Anda nanti akan diinterogasi, dibedah, dicacah sampai hal terkecil-kecil, sampai menemukan hal yang tersembunyi, sampai membongkar yang Anda tutupi. Anda akan dicang down sampai ke remah-remah terkecil. Kalau orang yang menekan Anda adalah orang yang Anda nyaman, emosi Anda akan selalu terkontrol karena tujuannya dia ingin memancing masalah yang ada di dalam diri Anda supaya keluar dan segera diselesaikan agar servo negatif kita masuk di sesi berikut ini. Baik, sekarang kita masuk di sesi berikutnya. Anda duduk dengan pena dan pensil kosong di hadapan Anda. Sahabat Anda tadi dalam bayangan Anda duduk juga tepat di depan Anda. Dia akan mengulangi kata-kata ini berkali-kali dan setiap dia mengatakan kalimat ini, Anda tulis secepat-cepat kalimat pertanyaan ini, jawabannya, sehingga ada ratusan kata-kata jawaban Anda dalam kertas tadi. Dan kalau ada satu kata keulang-ulang, biarkan, ulangi lagi. Ternyata ada yang baru lagi, segera tuliskan. Kalimat itu adalah apa yang menghalangi Anda. Kalimatnya seperti begini. Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan? Apa yang menghalangi Anda sehingga Anda tidak bisa terbang? Apa yang menghalangi Anda? What holding you back? Dan setiap kalimat pertanyaan ini selesai, tuliskan apapun di dalam kertas di depan Anda tadi dan bayangkan teman Anda tadi terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Pastikan ada stopwatch di samping Anda karena sesi ini lamanya 5 menit dan harus 5 menit. Bayangkan teman Anda tadi berulang-ulang dan Anda menjawab secepat-cepatnya pertanyaan tadi. Bersiap mengadakan sesi ini ya. Dan demi hasil maksimum, jangan maju ke sesi berikutnya sampai Anda melakukan semua yang diperintahkan di sesi ini. Anda sudah memanfaatkan waktu yang besar untuk membeli video naratif ini. Anda sudah meluangkan waktu untuk menyaksikannya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Saya salut untuk Anda. Dan sekarang untuk hasil maksimum, lakukan apa yang diajarkan dalam sesi ini. Ulangi lagi perintah dalam video ini. Lalu mulailah bayangkan soulmate Anda tadi. Mulai menekan Anda dengan pertanyaan beruntun selama 5 menit ke depan. Tugas Anda menuliskan jawaban yang timbul seketika ketika Anda menjawab tanpa berpikir, yaitu menjawab pertanyaan ini. Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Apa yang menghalangi Anda? Dan lakukan sekarang. Servo Mechanism. Ada beberapa tugas sejauh ini Anda sudah kerjakan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menjalankan semuanya dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran dasar tentang servo mechanism. Otak manusia semua sama secara hardware.
Secara software, setiap manusia berbeda installnya. Jadi yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya bukan hardware-nya, tetapi software-nya. Software otak bahasa lainnya adalah pikiran. Secara umum, pikiran terbagi dua. Pikiran atas sadar atau biasa disebut conscious mind dan pikiran bawah sadar yang biasa disebut subconscious mind. Kontribusi bagi kehidupan dihitung secara empirik oleh pakar aplikasi psikologi. Pikiran atas sadar atau conscious mind hanya memberikan sumbangan pada tindakan manusia sekitar 12%. Sementara pikiran bawah sadar adalah sisanya, mempengaruhi tindakan manusia 88%. Jadi, kunci sukses manusia ada di pengenalan bawah sadarnya. Sayangnya bawah sadar ini tidak terdeteksi karena sudah menjadi kita apa adanya. Ilustrasi sedikit tentang bawah sadar. Karena 88% tindakan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar, maka kita bicarakan bawah sadar saja lebih banyak. Setuju ya? Kalau mau membandingkan bawah sadar dengan atas sadar, bahasa lain kalau mau membandingkan antara conscious mind dengan subconscious mind adalah dengan perumpamaan. Saya tanya kepada Anda sahabat, Anda ingin makan gado-gado atau salad? Katakan Anda memilih gado-gado. Saya meletakkan gado-gado di piring, di meja di depan Anda. Selamat menikmati. Dan Anda mulai memasukkan 1 sendok gado-gado tadi ke mulut Anda. 1-2 gado-gado makanan tadi sudah masuk ke mulut Anda. Lalu pada suapan ketiga setengah piring sudah habis. Saya bertanya kepada Anda, setiap masuk makanan ke mulut Anda mengunyahnya berapa kali sebelum Anda telan? Anda bisa terdiam sejenak, lalu otak Anda mulai menghitung dan Anda mungkin baru menyadari sesaat kemudian bahwa Anda tidak tahu pasnya berapa Anda mengunyah tadi. Lalu Anda mulai menghitung dengan masukkan makanan ke mulut Anda dan Anda mulai menghitung. Barulah Anda tahu bahwa Anda mengunyah sekitar 4-5 kali baru Anda menelan. Itulah bawah sadar seseorang yang mengendalikannya. Orang lain ada yang 6-8 kali mengunyah baru menelan. Ada yang 2-3 kali mengunyah baru ditelan. Beda-beda kebiasaan orang tersebut. Ketika gado-gado tadi porsinya sedikit telah habis, saya memberikan 1 piring main course makan utama, 250 gram daging steak wagyu medium cook masih hangat. Dimana sebelum makan saya tanya sekarang, kira-kira dengan daging steak di piring Anda, berapa banyak kunyahan irisan daging ini Anda lakukan sebelum Anda menelannya? Anda tadi menghitung 4-5 kali karena daging yang Anda makan, logika Anda mulai bermain. Maka Anda menjawab 7-8 kali kunyah kali baru menelan karena lebih keras. Tapi apa yang terjadi? Ketika irisan daging steak tadi masuk ke mulut Anda, ternyata tidak satu pun kunyahannya lebih banyak dari apa yang Anda lakukan dari makanan sebelumnya. Sama saja, yaitu 4-5 kali kunyah telan. Ingat, 88% kehidupan manusia tergantung pada pikiran bawah sadar Anda, pada subconscious mind Anda. Bisa dibayangkan kalau biasa mengunyah 3-4 kali lalu dikasih steak, maka daging belum hancur sudah dikirim ke lambung Anda. Apa yang terjadi dengan lambung Anda? Pasti bekerja lebih keras. Pasti tidak efektif sari makanan masuk ke sistem penyerapan di ususnya. Karena manusia bukan karnivora murni seperti orang Timur Tengah atau American Cowboy yang memang kunyahannya lebih banyak. Karena meat eater adalah kebiasaan mereka. Gado-gado atau salad hanya pelengkap bagi mereka. Kunyahan yang lebih banyak menyehatkan lambung. Orang Barat dan Timur Tengah punya kebiasaan mengunyah 2 kali lebih banyak daripada orang Asia Tenggara khususnya. Itulah kebiasaan yang sudah terpatri dalam subconscious seseorang. Kita masuk ke lebih dalam lagi tentang subconscious mind. Karena 88% tindakan kita kontribusi pikiran bawah sadar. Kita wajib mengenal apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana program software terpasang pada pikiran bawah sadar kita. Ketika manusia baru lahir, di belahan bumi manapun manusia itu lahir, dari suku apapun dan dari tingkat strata ekonomi keluarga level apapun, dari tingkat strata ilmu pengetahuan keluarga dari level apapun, sang jabang bayi softwarenya masih kosong. Disinilah 5 tahun pertama manusia diinstal kebenaran dalam tanda petik versi lingkungan dan orang tuanya yang akan dia bawa sepanjang hidupnya. Kita bahas lebih rinci sedikit tentang pikiran sang anak. Seorang anak terlahir di dunia tanpa merasa takut, kecuali rasa takut akan gelap dan rasa takut akan suara keras. Semua ketakutan yang lain pasti dipelajarinya ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Lama kita tidak membicarakan mengenai ilmu aplikasi psikologi ini.
sesekali menyambar ilmu ini, boleh ya? Mungkin ada manfaatnya dalam saya mengingatkan diri saya sendiri dan Anda sahabat yang membutuhkannya. Ini bukan ilmu canggih, ini hanya pengetahuan sederhana. Kali ini kita membahas tentang rasa takut. Rasa takut itu sangat dominan di dalam mempengaruhi orang lain. Dalam bahasa kerennya, fear factors. Dunia advertising, dunia politik, dunia bisnis mengeksploiti rasa takut ini menjadi komoditas dalam tanda petik belanja. Ketakutan akan kelangkaan barang, ketakutan akan keterbatasan membuat perilaku menumpuk barang, dan ini terjadi di dalam semua orang, terutama para wanita yang terus dieksploiti rasa takutnya ini. Saya beri contoh bahwa iklan yang paling efektif di kelas retail adalah yang mengeksploitir rasa takut. Misalnya, iklan pasta gigi dari merek ternama menceritakan akan kuman jahat yang akan menggerogoti gigi sang anak. Dan ini diulang-ulangi, ditakut-takuti walau terlihat sains. Lalu pasta gigi ini solusinya bagi para ibu. Dan percaya saya, mayoritas wanita kebeli dengan iklan itu. Kita lanjut tentang pelajaran mengeksploitir rasa takut sebentar lagi setelah memahami keilmuan takut ini. Dua rasa takut utama yang biasa berkembang dalam diri kita semua adalah takut akan kegagalan, takut akan kekalahan, dan terus berkembang menjadi rasa takut akan kritik dan penolakan. Kita mulai belajar merasa takut pada kegagalan ketika kita secara terus-menerus dikritik dan dihukum saat mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Kita dibentak dan kita dilarang-larang. Jangan, jauh-jauh dari sana, hentikan, letakkan. Hukuman fisik dan tidak ditunjukkannya rasa cinta, ancaman-ancaman yang dilontarkan yang membuat Anda merasa takut dan tidak aman seringkali mengiringi hentakan dan kritik-kritik seperti ini. Inilah muasal terbanyak rasa takut tadi tumbuh di benak manusia. Dengan segera kita akan percaya bahwa kita terlalu kecil, terlalu lemah, tidak kompeten, tidak cukup pandai, dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baru atau berbeda dengan yang lain. Manusia yang ditekan tersebut kemudian akan mengekspresikan perasaan ini dengan kata-kata, saya memang tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Setiap saat dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang, reaksi otomatis dalam dirinya biasanya merupakan perasaan takut, gemetaran, dan perutnya mulai bergolak, tidak enak. Reaksi ini akan persis sama dengan ketika pantatnya ditampar oleh orang tuanya dulu. Lalu dia berkata, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Itulah subconscious memprogram dirinya menjadi seseorang yang tidak berkemampuan. Rasa takut akan kegagalan adalah penyebab utama dari kegagalan yang terjadi pada masa dewasanya nanti. Sebagai akibat dari kritik destruktif yang sering seseorang terima pada masa kecil. Kemudian dirinya menjadi seorang dewasa yang cenderung tidak berani melakukan banyak hal. Orang tersebut tidak mampu menunjukkan seluruh potensi dirinya yang dimilikinya secara maksimal. Orang tersebut akan berhenti bahkan sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya. Bayangkan, pikiran manusia yang menakjubkan ini bukan dipakai untuk menghasilkan hal yang luar biasa, tetapi pikiran malah dipergunakan untuk mencari-cari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak mampu. Dengan demikian, apapun yang diinginkannya tidak mungkin didapat, tidak mungkin diperoleh. Kita merenung sebentar, melihat diri kita. Sudahkah kita benar dalam tanda petik mendidik anak kita dengan kritik destruktif atau nasihat dengan sapaan lembut yang membangun? Apakah dulu dalam menerima didikan kita dibentak, kita dihardik, kita dimaki, baik oleh lingkungan ataupun oleh keluarga, dan kita memilih menerimanya? Atau kita sekarang memilih melepasnya atau tidak menggenggamnya lagi sehingga tidak mempengaruhi apapun pikiran kita saat ini? Kita pikirannya tetap bersih atau masih membekas sehingga kita didominasi oleh driven fear rasa takut ini. Faktor inilah yang membentuk 5 tahun pertama kehidupan manusia. Saya tidak akan bertanya di level mana Anda berada. Apakah keluarga penuh cinta? Apakah keluarga penuh persaingan? Apakah keluarga penuh curiga? Apakah keluarga penuh makian? Apapun itu kita tidak bahas dalam video ini. Anda yang merenung. Karena apapun itu akan masuk di bawah sadar Anda masing-masing dan jadi sistem di dalam diri Anda. Jadi tugas berikutnya adalah Anda merenung. Anda lihat, Anda catat. Apapun yang jelek tadi, percaya saya, ke depan kita ubah.
bagaimana software diinstal dalam pikiran bawah sadar. Video sebelum ini adalah menjelaskan bagaimana software terpasang karena lingkungan, karena orang tua, dan ada baiknya saya berikan satu contoh lagi bagaimana pikiran itu diinstal. Mengapa penting saya memberikan penjelasan yang banyak ini dan panjang ini? Karena apapun yang bisa dipasang bisa dibongkar. Jadi ketika Anda merasa installmentnya jelek, Anda ubah. Kalau Anda merasa tidak ada softwarenya, maka ada baiknya kita pasang softwarenya sesuai apa yang Anda butuhkan. Cara pasang orang tua ke anak kita beri contoh dalam ilustrasi. Saya tanya kepada sahabat semua yang wanita sekarang, Anda punya anakkah berusia 6 bulanan atau Anda punya anak sudah besar pasti tahu sewaktu sang bayi masih berusia 6 bulanan, atau bagi yang belum punya anak, pernah tahu anak usia 6 bulanan, keponakan atau sepupu. Bisakah anak tersebut berbicara? Maka kita semua akan menjawab bayi tersebut belum bisa berbicara. Komunikasi verbal bayi tersebut adalah menangis, diam, tersenyum, atau tertawa. Suatu ketika bayi tersebut menangis kejar dengan keras dan lama, maka pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ada banyak jawaban atas pertanyaan ini, mulai dari diganti popok, diajak bermain, dikasih nenen, dan lain sebagainya. Dan disinilah pertama kali database mulai dimasukkan oleh orang tuanya. Di Indonesia, dalam catatan aplikasi psikologi, anak bayi yang menangis oleh orang tuanya 80% pasti dinenenin atau dikasih susu. Sementara di Jepang, di Amerika, di beberapa negara Afrika, di Eropa budayanya lain lagi. Karena merasa sudah dilihat tidak pipis, belum waktunya makan, tidak ada masalah fisik yang berarti, aman dalam box, banyak orang tua hanya memainkan dan mengajak komunikasi sang bayi. Bayi pun begitu tidak diam, diteruskan mainnya atau malah terus diajak berbicara. Inilah yang kemudian hari di Indonesia banyak anak yang menggunakan tangisan sebagai senjata mempengaruhi orang tuanya karena tidak dibiasakannya bernegosiasi, dibiasakan dituruti keinginan anak, sehingga menjadi demanding anak tersebut, menjadi sangat banyak maunya anak tersebut. Ada lagi yang harus diperhatikan, ada software lain yang dipasang oleh orang tua pada sang anak dengan ngegampangin, dengan nenenin tadi. Pertanyaan, mengapa bayi tadi menangis? Kita bahas satu persatu kemungkinannya. Karena lapar, karena kepanasan, karena kedinginan, karena pipis, tidak nyaman, kesepian, atau mau main, dan lain sebagainya. Intinya karena komunikasi belum banyak, vocabulary-nya masih belum banyak, maka pilihan dia adalah menangis. Sekali lagi, menangis karena ada masalah. Ini kita kunci dulu dengan satu huruf kapital. Ada masalah. Disinilah software orang tua pasang di anak dalam bahasa pemrograman, kalau diibaratkan otak manusia adalah komputer. Di mana orang tua tadi 80% nenenin anak tersebut terlepas dari masalahnya apa yang terjadi. Pukul rata saja. Inilah program yang dipasang oleh orang tuanya. Nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Software ini dipasang pada pikiran bawah sadar sang anak sampai dewasa. Di mana setiap ada masalah dalam kehidupannya, mulailah dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Baik itu makanan, minuman, merokok, gigit jari, gigit pensil, apapun masuk ke mulut untuk tenang. Seperti nenenan sang ibu. Tidak heran masalah memasukkan ke mulut tadi makanan yang terbanyak dan membuat populasi Indonesia di atas 30% adalah overweight, masalah terbanyaknya. Jadi ada juga mereka jadi karena ketergantungan minum atau alkohol dan lain sebagainya. Sekarang sahabat sudah mulai paham bagaimana pikiran bawah sadar dipasang dalam otak manusia. Servo. Jadi kita lanjut tentang servo sekali lagi. Jadi apa sih yang ada dalam pikiran bawah sadar? Bagaimana kita kupas sekali lagi biar lebih paham. Setuju? Pertama, ada yang namanya habit atau kebiasaan. Itu ada di bawah sadar. Dan apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sebuah perbuatan yang diulang-ulang. Perbuatan itu bisa hal yang bermanfaat, bisa hal yang tidak bermanfaat. Katakan kebiasaan merokok. Maaf ya, harus membawa diskusi kebiasaan merokok yang tidak baik bagi kesehatan. Tahu sih logikanya, alias atas sadar tahu bahwa rokok tidak terlalu baik untuk kesehatan. Tetapi 88% bawah sadarnya
atau bawah sadar pikiran manusia terbanyak bilang merokok itu enak, merokok itu menimbulkan kreativitas dan lain sebagainya. Itulah makanya kebiasaan merokok walaupun negatif tetap dilakukan oleh banyak orang karena bawah sadar lebih mendominasi dari pikiran atas sadar. Perbuatan olahraga yang diulang-ulang sejak kecil membuat olahraga jadi kebiasaan. Itu kebiasaan positif pengaruhnya dan ada banyak contoh baik, buruk, benar, salah dalam urusan kebiasaan atau habit. Ada hal yang lebih dalam dari kebiasaan, yaitu apa? Kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi servo mekanisme namanya. Apa pengaruh servo mekanisme? Hal ini berbeda dengan kebiasaan karena seakan-akan kebiasaan adalah hal yang dilakukan secara sadar. Misalnya janjian main badminton jam 7 malam. Datangnya jam 8 karena memang persiapannya telat. Namun kalau Anda seseorang yang memiliki servo terlambat, dia tahu jam 7 acaranya dan jam 6 sudah berangkat dari rumah. Tapi salah ambil jalan, lalu kena macet dan banyak masalah lagi sehingga dia datangnya jam 8. Ada beda di sini. Habit kebiasaan terlambat, sedangkan servo terlambat itu beda. Servo itu seakan-akan semesta yang membuat dia terlambat. Jadi bedanya habit terlambat sengaja dilambat-lambatan. Sekali lagi, kalau servo terlambat maka seakan-akan semesta yang membuatnya terlambat. Ini harus perlahan dipelajarinya tentang servo mekanisme ini. Servo ini kalau kita tidak tahu kita memiliki servo apa, maka hal yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kita seakan-akan bukan kita yang melakukannya, tapi semesta yang mengaturnya. Maka kita akan frustrasi dengan jalan kehidupan kita. Kuncinya adalah kenali servo Anda. Servo mekanisme ini membuat kehidupan seseorang jalan di tempat atau dikenal dengan sebutan rat race. Tikus yang berlari di bulatan di sangkarnya. Dia hanya lari di tempat. Maksudnya banyak manusia mendapat kesialan di tempat itu-itu saja. Kegagalan di tempat itu-itu aja. Dan hal-hal yang berulang-ulang itu adalah servonya dia. Misalnya pembantunya kalau lebaran pulang kampung pasti nggak balik ke rumah. Sehingga dia tidak pernah punya pembantu lama. Alasannya macam-macam. Ada yang pindah kerja, ada yang nikah, ada yang merawat orang tuanya, ada yang dapat kerja di kampungnya. Banyak lagi alasannya, namun intinya servo si nyonya memang nggak pernah bisa punya pembantu lama. Kita perdalam sekali lagi pemahaman. Kemudian gimana kalau kita buat sesuatu yang baru? Misalnya gajinya dinaikin lebih mahal daripada gaji pembantu yang lain. Apakah begitu pulang lebaran dia balik? Lihat, kalau servonya memang pembantu tersebut tidak pulang, ada aja untuk membuat alasan pembantu tidak pulang. Bahkan dikasih fasilitas yang sama, makan yang sama dengan ownernya atau tuannya. Kemudian dikasih fasilitas seperti TV dan lain sebagainya. Tapi ada aja alasannya. Jadi ini yang harus difahami bahwa servo itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Tetapi program bawah sadarnya yang harus dibenarkan. Kita lanjut ya, kita perdalam lagi pemahamannya. Ada orang yang servonya pindah kerja. Setiap 2 tahun pindah kerja. Sudah 4 kali. Dan ini yang kelima. Yang pertama perusahaannya tutup. Berikutnya ribut dengan atasan. Berikutnya dibajak, di-hijack ke tempat yang lain. Berikutnya difitnah menggelapkan uang. Intinya setiap tahun kedua bekerja, ada aja masalah mulai timbul menggerogoti dirinya sehingga dia harus pindah. Ada servo yang lain lagi, yaitu servo kantong kosong. Kalau tadi servo pindah kerja, kalau yang awal adalah servo nggak punya pembantu lama ya. Sekarang kita lanjut ke servo kantong kosong. Seseorang ini seakan-akan tidak bisa menabung. Misalnya dia bekerja sebagai pegawai, gajinya cukup untuk bayar kos-kosan. Lalu pangkatnya naik 2 tahun kemudian, gajinya naik. Lalu pindah kosan yang dekat kantor yang lebih mahal. Karena pekerjaan kantor menumpuk, lebih enak tinggal yang di dekat kantor. Akhirnya tidak punya uang lagi bersisa untuk menabung. Tahun berikutnya karirnya naik jadi manajer, gajinya besar. Apa yang terjadi? Adiknya di kampung minta dibiayai karena ayahnya udah sakit-sakitan. Lalu jabatannya naik lagi menjadi vice president. Mulai menikah dan sekarang posisinya direktur. 20 tahun kemudian kerjanya dapat 35 juta per bulan. Ternyata tabungan gak punya, rumah masih belum lunas, cicilan besar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Servo kantong kosong ini ada aja alasan untuk uang tidak bisa menetap di kantong seseorang. Katakan gajinya 8 juta. Cicilan motor plus biaya hidupnya 1 bulan habis. Lalu lebaran dapat 2 kali gaji. Ternyata tidak ada kesisa juga buat tabungan. Kenapa? Habis buat lain-lain. Lalu dapat bonus prestasi 2 kali gaji. 8 juta plus 16 juta. Bisa nabung? Nggak bisa juga. Ada aja berita asuransi jatuh tempo, mertua sakit, AC kamar bocor, STNK mati harus diperpanjang. Intinya habis lagi dan begitu seterusnya.
Lucunya kalau dia lagi nggak ada uang, nggak ada masalah tuh. Biasa-biasa aja, tapi begitu dia dapat uang bonus dan lain sebagainya, timbul lagi lah, bannya bocor lah, anaknya sakit dan lain sebagainya. Itu namanya servo kantong kosong. Servo ini ada banyak macam. Kenali servo Anda. Dan apa yang kita lanjutkan? Kita akan perbaiki dengan video ini. Karena servo adalah perilaku yang diulang-ulang yang jadi kebiasaan. Yang kebiasaan tersebut dengan sengaja diulang-ulang lagi, jadilah servo mekanisme. Jadinya jalan hidup Anda yang melayani Anda. Servo mekanisme bahasa Latin yang diterjemahkan adalah servo atau serve atau melayani. Mekanisme adalah sistem mekanik. Servo mekanisme kalau disederhanakan adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang. Dan semua ini adalah man-made, ciptaan manusia. Manusia sendiri yang menciptakan. Servo dan habit itu adanya di pikiran bawah sadar. Kenali, yang negatif diubah. Program tersebut kami beri nama subconscious reprogramming. Program ulang pikiran bawah sadar. Setelah kita kenal 5 macam hal yang ada di bawah sadar, kita mulai mereview. Salah satunya adalah habit yang menjadi servo mekanisme. Dan servo tadi kalau negatif harus segera diubah. Kalau tidak ini akan mengulang-ulang terus dalam kehidupan seseorang. Kita sudah membahas dari 1 sampai 5 program pikiran bawah sadar. Dan ini juga membuat kita mengerti kita memilih jalan hidup kita dengan memasang install software kemakmuran, software kesehatan, software kebahagiaan. Semua ini bisa terpasang dengan baik kalau menjadikan servo negatif tadi hilang dan diubah. Kita melakukannya dengan teknik subconscious reprogramming. Tekniknya, percaya saya, semudah membalik tangan. Allah Maha Adil. Apa yang bisa terpasang bisa dibongkar. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Apapun bisa diinstal karena manusia adalah wakil Allah di bumi. Khalifah fil ard, memiliki kemampuan ekstra. Jadi mulai paham tentang servo mekanisme. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang subconscious mind, mengenal bagian terdalam pikiran bawah sadar dan bagaimana melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar yang salah dan ingin kita rapihkan. Kita bicara pola dalam diri. Kita perhatikan diri sendiri dan orang sekitaran kita. Mengenal pola itu penting karena pola itu sesuatu kejadian yang berulang-ulang dan selalu sama. Misalnya, pembantu di rumah setiap pulang lebaran tidak balik lagi ke rumah kita. Atau kalau punya pegawai yang pintar pasti diambil orang di tahun kedua. Atau ada banyak hal berbagai pola itu terjadi. Misalnya lagi, pola musibah, pola kantong kosong, pola hidup berantakan. Dan dalam kemakmuran pun Anda punya pola. Kenalkah Anda dengan pola uang datang ke Anda? Kenalkah Anda dengan pola uang keluar dari Anda? Sebelum kita lanjutkan tentang pola kemakmuran, kita rincikan sedikit tentang pola dalam kehidupan kita agar kita lebih paham. Apakah Anda kenal dengan seseorang yang mempunyai kebiasaan terlambat? Saya pernah jogging dengan seseorang teman yang selalu datang terlambat. Kami biasa jogging di Senayan hari Kamis malam setelah pulang kerja. Biasanya saya mengingatkan dia, "Bro, besok kita jogging ba'da maghrib ya, biasa ya." Yang selalu ditanggapinya, "Siap, saya akan datang pas maghriban di sana, di Albana." Dan langsung cus. Saya pastikan lagi, "Oke, confirm ya, jam 6.30 ya." Dia jawab, "Saya pasti datang." Keesokan harinya ternyata dia baru datang jam 6.45. Pastinya telah siap dengan berbagai alasan. "Anakku mainin baju joggingku dan menaruhnya di bawah tempat tidur. Jadi dicari-cari dulu, telat deh." Minggu berikutnya hal sama terjadi. Dia datang jam 6.50. Dia baru datang, alasannya sepatu joggingku yang biasa sebelah ini gak ketemu. Aduh, kemana-mana dicari. Minggu berikutnya dia datang jam 7 malam. "Ikan masku sakit sehingga anakku menangis terus-menerus." Begitu seterusnya. Mulai dari alasan aki mobil mati, mobil tidak bisa starter, kunci mobil hilang, sampai celana dalam yang masih terendam dalam mesin cuci. Akhirnya saya berkata, "Bro, ayo kita buat janjian. Mulai sekarang, untuk setiap 1 menit terlambatmu, kamu harus membayar 20.000 perak ke kotak amal Masjid Albana." Minggu berikutnya dia beralasan pundaknya sakit dan sejak itu kami tidak pernah jogging bersama lagi. Apa yang terjadi? Dia mengira dunia di luar dirinya yang membuatnya demikian. Dia tidak dengan sadar mencoba datang terlambat, tetapi dalam bawah sadarnya dia menyimpan program yang mengatakan kamu selalu terlambat, dan program inilah yang mengatur hidupnya. Bahkan jika dia secara kebetulan berangkat lebih awal dan ingat bahwa dia mempunyai target untuk datang tepat waktu,
Ternyata program bawah sadarnya akan membantunya mencari pohon yang bisa ditabrak atau jalan yang tak dikenal yang bisa menyesatkannya. Setelah itu dia akan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Beginilah saya selalu terlambat." Oke, sekarang mulai paham dengan pola-pola yang ada dalam diri seseorang atau bahkan kenal dengan pola diri kita sendiri. Semua ini dalam tanda petik kita yang menciptakan. Sekarang tugas Anda sahabat, coba perhatikan apa yang mengulang dan selalu terjadi dalam diri Anda. Catatlah, jangan lanjutkan sebelum tugas ini dikerjakan setidaknya menemukan satu hal yang berulang dalam diri Anda. Baik hal itu negatif atau hal itu positif. Catat semua servo Anda. Karena ke depan sekali lagi, yang negatif akan kita ubah, yang positif akan kita perbanyak. Lakukan tugas ini sebelum melanjutkan video selanjutnya. Tugasnya sekali lagi, servo saya adalah, temukan segera. Conscious competence atau kesadaran berkemampuan. Kita sekarang membicarakan hal yang sederhana sedikit atau melompat sedikit dulu. Masalah dengan berpikir benar, kok bisa membuat orang menjadi kaya raya? Berpikir dan bertindak seperti apa yang bisa membuat kaya? Menjawab pertanyaan seperti ini memang harus rinci menjelaskannya, juga harus memberi contoh serta pengalaman. Contoh saja membuat mengerti, tapi tidak merubah apapun. Conscious tetap incompetence. Pikirannya tetap tidak berkemampuan. Maju setahap sih, dari unconscious menjadi conscious. Dari belum sadar menjadi sadar. Tapi nggak ada bedanya karena keduanya tetap incompetence. Kita masih belum berkemampuan. Menjadi conscious dan competence, ini poin diskusi kali ini. Menjadi competence dan berkemampuan untuk makmur. Tugas pertama adalah bagaimana prosperity conscious atau software kaya jika ingin dipasang sistemnya dalam pikiran kita. Maka permasalahan atau keadaan tersebut harus diubah bentuknya atau diubah objeknya. Saya secara pribadi, coach Anda kali ini harus mampu membuat isi kepala sahabat semua untuk saya bisa pasang objeknya. Ini lebih dari visual. Oke, agak sulit menerima informasi ini. Saya ceritakan dalam bentuk lain dengan contoh. Seorang perokok. Baik, saya ini tidak pernah mengatakan bahwa perokok itu buruk. Saya selalu bilang merokok itu baik, tetapi tidak merokok itu lebih baik. Jadi teman perokok tadi ingin berhenti merokok atau quit smoking. Berbagai cara dia sudah lakukan. Dia sudah menggunakan banyak metode, tapi ternyata kalau lagi stres atau dia lagi cari ide atau dia sehabis makan selalu merokok. Maka saya sebagai orang yang diminta untuk menghilangkan kebiasaan merokok tersebut harus melakukan dalam tanda petik mengubah objek dalam pikirannya. Mengubah database yang ada di otaknya. Sekarang objek dalam pikirannya adalah merokok itu menyenangkan, merokok itu nikmat rasanya, dan lain sebagainya. Maka saya mengubahnya dengan memberi objek baru dalam pikirannya. Saya duduk di depannya, saya bawa 2 slof rokok favoritnya, 24 bungkus rokok. Saya duduk bersamanya dan setiap batang rokoknya habis, saya akan nyalakan lagi rokok berikutnya dan diberikan kepadanya. Ketika memasuki bungkus ketiga, dadanya mulai sesak. Dan apa yang saya lakukan? Saya paksa terus dia menghisap rokok tersebut sampai 6 jam. Sampai 1 slof habis tanpa jeda. Nangis, pedih, sakit, dadanya sesak, sebel, segala macam rasa masuk bercampur. Dan saya tidak peduli apapun pendapatnya tentang apa yang saya lakukan tadi. Mau dia bilang sadis, mau dia bilang sontoloyo, mau bilang kejam. Sampai dia nggak bisa nafas. Entah bungkus keberapa, kita terus jejekin, kita terus beri dia rokok. Di saat itu berhenti proses ubah proyeknya. Begitu dia muak, berhenti sudah proses mengubah proyeknya. Di sini teman kita tadi sudah punya objek baru. Merokok itu nggak enak, merokok itu bikin sesak, merokok itu bikin sakit dan sangat traumatis merokok itu. Dan dia pun berhenti merokok. Pasti di sini pertaruhannya. Kalau dia balik merokok itu mentor abal-abal. Dan ini adalah seni keterampilan merubah sesuatu menjadi objek baru. Keterampilan ini adalah merubah sesuatu menjadi objek yang baru. Tekniknya dikenal dengan nama Progressive Object Experience Technique. Sehubungan dengan kemakmuran dan mengubah kebiasaan buruk yang berulang-ulang dengan servo, kita pun akan melakukan tindakan Progressive Object Experience ini. Kita akan segera mempraktekkan Progressive Experience ini dengan belajar berimajinasi. Itu yang pertama dulu adalah Projected Imaginary, membayangkan sebuah project
dan kita akan mulai pelajaran yang lebih dalam, merubah servo negatif. Sekarang tugasnya cuma satu, Anda temukan peaceful place Anda. Bayangkan dalam pikiran Anda sekarang, temukan peaceful place Anda, tempat kedamaian. Bisa di masjid, bisa di gereja, bisa di tempat ibadah, bisa di sajadah, bisa di Mekah, bisa di gunung, bisa di pantai, bisa di rumah, bisa di tempat tidur, apapun. Tugas Anda cuma satu, temukan peaceful place Anda dalam imajinasi Anda. Lakukan sekarang. Level kompetisinya ada di mana? Semua pasti pernah mendengar atau mengetahui apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Pada setiap bidangnya, kompetensi kita selaku individu berbeda-beda. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi itu ada 4 level, ada 4 tingkatan, ada 4 strata. 4 tingkatan kompetensi yang saya maksud dalam video kali ini adalah kompetensi yang digabungkan dengan tingkat kesadaran. Dan mengapa kita mendiskusikan dari sisi kesadaran ini? Karena tanpa kesadaran atau awareness tidak akan ada perubahan. Consciousness, kesadaranlah awal dari perubahan. Karena itu dalam bahasa kerennya ada istilah ABC. Awareness before changes. Kesadaran mengawali perubahan, terutama di dalam merubah servo mekanisme kita yang negatif. Pemahaman kompetisi ini harus paripurna, karena itu kita perlu untuk mengupasnya secara tuntas. Kali ini saya coba kemas dari sisi lain. Pada tingkat paling dasar, yaitu tingkat 1, dikatakan kita kalau tidak tahu apapun, kita tidak memiliki kompetensi apapun. Level itu dinamakan unconscious incompetence. Unconscious incompetence tersebut adalah level kita tidak sadar dan kita tidak berkemampuan. Misalnya pada seseorang yang tidak mengenal alat musik, tidak mengenal musik, tidak mengenal not balok, tidak kenal alat musik, tidak tahu manfaat berkesenian. Ya, dia bisa dikatakan unconscious incompetence terhadap musik. Itu pada bermusik atau berkesenian. Dalam bidang olahraga misalnya, seseorang yang tidak mengerti manfaat olahraga, ya pastinya tidak pernah berolahraga. Ketika dia diberi pengetahuan mengenai manfaat olahraga, diinformasikan pentingnya olahraga, mereka masuk ke level 2, yaitu conscious incompetence. Dia mulai memahami manfaat olahraga, tetapi tidak bergerak berolahraga melakukan hal yang baik ini. Sudah sadar olahraga, sudah sadar manfaat, tapi tidak action. Ya setidaknya dia sadar kalau dia tidak berkemampuan. Begitulah kira-kira. Ketika seseorang tersebut memahami arti olahraga, namun sekarang dia mulai melakukan olahraga secara perlahan, bersusah payah dan secara fisik, secara batin berusaha melakukan olahraga setiap hari. Seringkali dia terhenti dan bolak-balik mulai dari nol lagi, mulai olahraga lagi, nol lagi, olahraga lagi. Ini menandakan dia sudah masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah conscious competence, berkesadaran dan berkemampuan. Sadar akan kemampuannya. Lalu dia paksakan dirinya terus berolahraga. Lalu masuk ke benak dia, tiada hari tanpa olahraga. Bahkan dia resah kalau tidak berolahraga. Tubuhnya nggak enak kalau nggak boleh olahraga. Bicara setiap hari tentang olahraga. Apa yang mata dilihat semua berhubungan dengan olahraga. Pikirannya selalu mendahulukan olahraga. Matanya selalu berbinar-binar jika berbicara tentang komunitas seperti dirinya. Bicara, makan, berjalan, semua selalu berdiskusi dan menyempatkan olahraga. Maka dia sudah mencapai kompetensi yang lebih tinggi, yaitu level 4 yang disebut unconscious competence. Kemampuannya sudah berada di subsistem paling dalam. Kompetensinya sudah berada di bawah sadar. Ada sebuah catatan penting, yaitu memasuki keterampilan kompetensi di dalam bawah sadar. Ada seni tersendiri. Sangat khusus karena level 1, 2, dan 3 Anda bisa lalui dengan seketika. Namun untuk menjadi masuk ke level 4 perlu tenaga dorong tersendiri. Tahapan tersulit sekali lagi adalah di level 3, berada di conscious competence. Sekarang kita lompat ke bidang lain. Di manakah level kompetensi kemakmuran Anda? Anda boleh renungan pertanyaan ini karena bagi saya penting untuk mengetahui level berapa sahabat punya kompetensi di bidang kemakmuran. Dan setelah ini, maukah menggeser atau meningkatkan level kompetensi tersebut ke level yang lebih tinggi? Oke, tugas kali ini mohon sahabat merenung sebentar. Di mana level kompetensi kemakmuran sahabat? Level 1 kah? Level 2 kah? Di mana keduanya Anda masih harus bekerja keras untuk mendatangkan uang ke Anda.
Level 3, di mana usaha sedikit saja hasilnya maksimum. Atau Anda sudah di level 4, seakan tanpa kerja hasilnya maksimum. Istilah servo mechanism sebenarnya lebih dikenal di dunia teknik, yaitu suatu proses loop tertutup untuk mengkoreksi proses secara terus-menerus agar tetap dapat menuju target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh peluncuran peluru kendali, ini menerapkan teknik servo mechanism, di mana ketika target telah dikunci, maka gerakan peluru yang mulai melenceng akan direvisi ulang sehingga kembali menuju arah semula. Proses revisi ini berlangsung terus-menerus sampai dengan akhirnya peluru kendali tadi tepat mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Apa hubungannya dengan perilaku manusia? Sangat berhubungan erat. Dr. Maxwell dalam sebuah karyanya bukunya yang berjudul Psycho-Cybernetic yang menyoroti peran besar dari self-image dan habit dalam kesuksesan seseorang, memperkenalkan penggunaan istilah servo mechanism ini untuk menggambarkan gerakan kecenderungan manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan ini, setiap orang bergerak dengan prinsip servo mechanism, alias terus-menerus melakukan koreksi sehingga sesuatu yang digariskan terjadi, di mana proses koreksi ini berlangsung dengan keterlibatan seluruh kesadaran holistik manusia, conscious dan unconscious. Jika seseorang sudah digariskan untuk sial, maka apapun yang terjadi cepat atau perlahan tetapi pasti, maka proses servo mekanismenya akan menuntun seseorang untuk menuju kondisi sial ini tanpa bisa ditolak sama sekali. Demikian juga jika seseorang digariskan untuk beruntung, maka servo mekanisme ini dengan mudah akan membawanya ke keadaan yang seharusnya, yaitu beruntung. Semua yang akan dialami dalam hidupnya ini telah digariskan seakan ciptaan semesta, tapi sesungguhnya ciptaan dia sendiri. Suka atau tidak suka, servo mekanisme ini akan membawa kita ke sana dengan cara yang sangat cerdas, bahkan dengan cara yang seringkali tidak terduga. Jadi kini menjadi lebih jelas. Jika sesuatu saat ini kita berkeinginan untuk mencapai sesuatu yang biasanya dalam hal ini hal-hal yang indah dan menyenangkan, lalu di dalam perjalanannya seakan-akan kita sudah semakin mendekati hal tersebut, tetapi tiba-tiba di akhirnya semua berbelok. Maka jangan menyalahkan siapapun, karena servo mekanisme dalam diri kita lah yang bekerja. Loh, kok gitu? Jadi artinya hidup kita sudah digariskan dan kita tidak dapat keluar dari garis ini. Apakah ini yang disebut nasib atau takdir atau apapun istilah sejenisnya? Tentu saja tidak. Pembahasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan nasib dan takdir yang jelas sudah memiliki ahli tersendiri untuk membahas hal ini. Pembahasan di sini justru akan menyadarkan kita adalah pembuat garis tersebut. Dan tentu saja kita pula yang dapat merubahnya. Tentu saja jika Anda percaya dan berminat, maka video serial ini bermanfaat, akan memberdaya maksimum hidup Anda. Servo mekanisme akan menuntun seseorang untuk selalu mencapai sesuatu yang telah digariskan dengan berbagai cara yang teramat sangat cerdas. Lalu siapa yang membuat garis ini? Ini harus kita ulangi lagi. Yang membuat garis ini tidak lain adalah sosok yang juga terdapat dalam sisi manusia yang dikenal dengan nama habit dan belief system. Kita tidak akan pernah dapat lari dari habit kita dan belief system kita sendiri. Dalam konteks praktis sehari-hari, apapun yang kita peroleh dalam kehidupan kita ini hanyalah ekspresi dari seluruh kemampuan kita yang telah mencapai tingkatan unconscious competence. Sebagai contoh, jika kita pernah mengalami kegagalan dalam suatu aspek kehidupan, katakanlah bisnis, maka kegagalan-kegagalan berikutnya akan cenderung untuk memperkuat self-image dan belief bahwa kita adalah ahli kegagalan bisnis. Itu jadi seakan-akan jadi habit. Lalu sampai dengan batas tertentu kegagalan bisnis ini akan menjadi skill dan melekat dalam diri seseorang tersebut, alias sudah mencapai tingkatan keahlian unconscious competence. Lalu sejak saat itu bergeraklah langkah dia yang dipandu oleh automatic guided system yang bergerak dalam pola servo mekanismenya. Setiap dia berbisnis pasti merugi sehingga dia frustrasi karena kegagalan adalah ahlinya dia. Apapun dalam kehidupan ini, jika telah sedemikian mudahnya mencapainya, maka sesungguhnya kita sudah menjadi ahli alias berkemampuan. Kita telah mencapai tingkat unconscious competence. Sekarang kita list pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda pribadi yang selalu beruntung? Apakah Anda selalu didera sial yang tak berujung? Apakah Anda gampang memperoleh pinjaman uang? Apakah Anda selalu ditolak saat meminjam uang? Apakah Anda selalu sehat? Apakah Anda mudah mencari sahabat? Apakah sangat mudah Anda mencari musuh? Apakah Anda sulit mencari uang? Atau uang selalu mendatangi Anda?
Apakah Anda selalu ditolak oleh lawan jenis Anda? Apakah Anda seorang yang sangat mudah memperoleh pasangan? Apapun itu, kemampuan arahnya menunjukkan bahwa Anda telah menjadi ahlinya secara unconscious competence. Servo mekanisme Anda akan selalu berproses untuk menciptakan hal tersebut. Nasib manusia, baik atau buruk, tertulis di habit, di servo mekanisme, dan di belief systemnya. Bagai blueprint yang selalu mengawali suatu perwujudan dan semuanya Anda yang mengendalikan. Sekali lagi kita ingatkan, servo negatif harus kita buang, servo positif harus kita tambah. Pola uang keluar. Dalam catatan sebelum ini ada pola yang harus dan wajib kita semua ketahui, yaitu cara uang datang. Uang datang yang berulang dan mirip itu, karena itu kita menyebutnya sebagai pola. Sebelum pola itu terbentuk dan mengkristal dan menjadi jalan utama, maka kita harus sudah punya lebih dari satu jalan. Itu yang terbaik. Apa yang terjadi kalau hanya satu jalannya uang datang? Belum terbentuk pola lagi, masih serabutan, masih tidak menentu. Itu berbahaya. Sekali lagi, ambil pena dan kertas, coba mengingat ulang atas semua uang dan materi atau uang datang ke diri kita. Lengkapi catatan yang sebelum ini, lalu petakan polanya. Setelah Anda mengenal pola uang datang, maka Anda bisa tahu Anda di level mana. Sekarang kita beri pelajaran baru lagi. Posisi seseorang ada dalam level prasejahtera adalah seseorang yang belum memiliki kemampuan menghidupi dirinya sendiri. Level yang lebih tinggi adalah level sejahtera, adalah mereka yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemudian ada level sentosa, di mana dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri, bisa membiayai keluarganya, bahkan sudah makmur, di mana sudah bisa menghidupi lebih dari keluarganya, sehingga selesai pendidikannya misalnya, dan memiliki aset yang banyak. Dan terakhir, Anda berada di level yang paling tinggi, yaitu ultra kaya, di mana semua sudah sistemnya mature atau dewasa di dalam Anda menghasilkan uang atau pendapatan. Seakan-akan bahkan Anda tidak bekerja pun uang datang. Kembali ke level sejahtera, di mana level ini adalah platform terbawah dari JPS, jaring pengaman sosial. Level ini adalah mereka yang berpendapatan kurang lebih 60 juta per tahunnya. Level sentosa, level yang lebih tinggi, nilai pendapatannya terendah adalah 4 kali level sejahtera atau 240 juta per tahunnya. Karena level inilah mereka bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Saat ini level terbanyak dalam populasi di Indonesia adalah di level ini, sejahtera dan sentosa. Mungkin 60% populasinya hidup di level ini saat ini di Indonesia. Kembali ke pola dasar, pattern uang datang. Mengenali hal ini akan memudahkan Anda melipat gandakan pendapatan Anda, atau Anda menjadi tahu sumber Anda sehingga bisa membuat jalan baru uang datang, sehingga Anda bisa memiliki multiple streaming of income. Dari sesi sebelum ini seharusnya Anda sudah tahu pola uang datang ke Anda, level kompetensi kemakmuran Anda, serta masuk sejahtera atau sentosakah posisi sahabat saat ini. Juga sudah mengenal servo kejadian yang berulang dalam hidup sahabat sejauh ini. Kita lanjut ya. Pastinya setiap orang punya cara masing-masing untuk uang datang sejauh ini dan sesuai dengan karakter sifat alami diri sendiri. Oke, kita simpan sebuah kata kunci. Uang datang sesuai karakter sifat alami manusia. Dan kembali ke pola. Sekarang perhatikan pola uang keluar dari Anda. Untuk apa saja uang keluar tersebut? Coba perhatikan 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini, kemana saja Anda memanfaatkan uang Anda. Dipakai apa saja uang tersebut, keluar dari dompet Anda, keluar dari deposito Anda, keluar dari tabungan Anda, keluar dari gaji Anda. List daftar semuanya. Secara harian, secara bulanan, secara tahunan, perhatikan kemana saja uang Anda keluarkan. Fokus dalam pengeluaran ini akan membuat Anda sadar, apakah Anda tipe pembelanja, apakah Anda tipe mesias, orang yang suka menolong orang, tipe selalu kurang, tipe boros nggak jelas, tipe penyakitan, tipe mengikuti mode, tipe penginvest. Dan sekali lagi, itulah Anda selama ini. Mengenal uang keluar, apalagi yang telah menjadi pola Anda, bisa terkaget-kaget karena bisa menakutkan tipe Anda tersebut. Sekali lagi, kalau negatif jangan takut. Membaliknya dan merubahnya semudah membalik telapak tangan. Semua ini science kok. Semua ini ada dalam behavioral psikologi. Dan itu bidang saya banget. Inilah gunanya video ini kita buat. Tanpa Anda mengenal pola Anda tidak tahu servo uang keluar Anda tidak tahu kebiasaan servo tadi, Anda akan sulit menjadi baru. Sekali lagi, ini penting kalau Anda merasa diri Anda boros, atau Anda merasa heran dengan teman Anda yang kira-kira uang masuknya sama, tapi kehidupannya mereka lebih stylish dari Anda.
lebih up to fashion, rumahnya lebih besar, pola hidupnya lebih sehat, lebih olahraga, lebih banyak ketawa. Anda tahu sekali, pendapatan income-nya Anda berkurang, sementara pendapatan income-nya Anda dan dia kurang lebih sama, tapi pemanfaatan uangnya pasti berbeda. Jadi penting sekali untuk mengenal pola uang keluar dari Anda. Dari sana kita tahu siapa dan mengapa orang tersebut sukses. Sekali, bukan saja bagaimana uang datang itu penting, tapi bagaimana Anda memanfaatkan uang tersebut tidak kalah penting. Tugas sekarang adalah catatlah semua uang yang Anda keluarkan dalam 1,5 tahun belakangan ini. Kalau Anda mau lebih detail lagi, 5 tahun belakangan ini. Kalau Anda mau lebih detail lagi, 10 tahun belakangan ini. Catat semua uang keluar, mulai dari biaya rutin harian, bulanan, tahunan, hingga uang keluar lainnya. Beli baju, beli mobil, beli tanah, beli saham, beli apapun. Catat semua dan akan kita petakan polanya. How is the money comes to you? Ini sekilas fakta tentang otak. Bangsa manapun di dunia, ukuran otaknya atau volume otaknya, ukuran panjang sarafnya, jumlah pengantar kimia dalam otak, sensornya, semua sama. Kecepatan kemampuan berpikir yang diolah oleh sebagian orang yang disebut IQ juga tidak berbeda jauh. Kemampuan menyimpan data, sama. Anggap otak itu komputer, anggap otak itu hardware. Semua manusia sama. Lalu di mana bedanya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa? Mengapa manusia yang lain mudah mendapat jodoh? Mengapa dia lebih cepat mendapatkan uang? Otak sama, nasib beda. Nasib, ini batu sandungan pertama. Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system. Sistem keyakinan. Ini ditanam di subconscious seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, merubahnya memerlukan teknik khusus. Cara biasa tak akan pernah berubah. Misalnya, kebiasaan merokok. Maaf, saya mengambil contoh merokok karena mudah difahami. Saya tidak merokok dan saya juga bukan anti orang perokok. Kembali merokok sebagai contoh. Dalam iklan di TV secara vulgar ditulis, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Dibacakah oleh setiap perokok? Ya, berhentikah mereka? Takutkah mereka? Tidak. Mengapa? Inilah kerja otak. Otak conscious yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Sementara subconsciousnya, pikiran bawah sadarnya memberikan kontribusi 88%. Informasi tadi hanya menempel di conscious, tidak menjadi gerak. Otak subconscious bawah sadarnya menganggap merokok itu nikmat. Itulah yang dilakukan karena 88% yang mengendalikan. Kita kembali ke prosperity conscious, kesadaran kemakmuran, IQ kaya, tulang kaya, balung sugi, apapun itu. Bagi Mind Master, ini adalah software kaya yang mereka miliki. Kesadaran kaya adalah software. Saat ini ada 375 orang kaya memiliki software ultra kaya. Kenapa? Karena kekayaan 3 miliar manusia kalau dijumlahkan sama dengan kekayaan 375 manusia ini. Alias yang 3 miliar manusia tidak memiliki prosperity conscious. Mulai bisa menerima? Masih berat? Di mana nasib? Ya, ini pertanyaan kecil dari sekelompok besar. Ini pertanyaan saya juga. Saya mengalami jalan kehidupan yang naik turun seperti gelombang laut selagi badai. Saya pernah memiliki materi berlimpah yang dalam 3 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan dengan masih menanggung hutang besar lagi. Kemudian kembali berlimpah materi yang kemudian kembali terpuruk. Balik lagi naik ke atas, lalu terbalik di puncak dengan beragam kisah. Saya banyak bertanya urusan ini, urusan jalan hidup. Hingga saya memutuskan belajar kemanapun dan mencari kemanapun untuk mendapatkan jawabannya. Sampailah saya belajar ke Ramtha School of Mind di Australia di tahun 2001. Disinilah semua terungkap, setidaknya menjawab pencarian saya. Kemudian ilmu servomekanisme ini saya kemas, jadilah pelajaran servomekanisme bergabung dengan prosperity conscious ala Mardigu. Jujur, sejak saat itu ekonomi menjadi mudah, bisnis menjadi mudah, hubungan relasi semua menjadi mudah. Dan saya akan buktikan dengan contoh-contoh praktis dalam serial berikut ini. Di Ramtha School of Mind, hari pertama ada 110 murid hadir. Dari 10 negara, ada India, Australia, Filipina, Malaysia, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Amerika, Inggris, dan terakhir dari Iran. Saya satu-satunya yang dari Indonesia.
Hari pertama perkenalan, masing-masing cerita jalan hidup mereka, masing-masing sharing, berbagi, sedetail dan serinci mungkin. Wah, seperti nonton film drama. Kalah drama Korea, kalah cerita India. Ceritanya seram-seram, menegangkan, taruhan nyawa yang hilang, dan anggota keluarga yang meninggal terbunuh. Hal itu menjadi biasa. Parah semua kondisinya. Ada yang usianya 55 tahun selama 40 tahun bekerja hanya untuk membayar hutang. Ada yang bangkrut berhutang dengan geng mafia. Ada yang dikejar-kejar triad dan dibunuh keluarganya. Ada yang ditipu habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Pokoknya sulit dibayangkan cerita jalan hidupnya mereka. Bahkan 100 kali mendengar cerita masing-masing, 100 kali saya menangis. Saya tentu tidak boleh menceritakan rincian cerita mereka karena ini menjadi rahasia di antara kami. Di mana kami seakan sudah menjadi saudara sependeritaan. Common sorrow. Jalan hidup saya jika mendengar cerita mereka menjadi tidak sebanding. Tidak ada apa-apanya. Hari berikutnya sang instruktur menceritakan jalan hidup mereka. Sama saja awalnya kusut semua. Mereka berlima, masih muda. Yang paling tua umurnya 35 tahun. Namun rekening mereka paling sedikit adalah 6 juta Aussie dollar. Jamput, itu ucapan saya dalam hati berkali-kali. Pelajaran ini adalah pelajaran yang fair dan adil. Kenapa? Kami dilihatkan ATM mereka. Mereka tidak berdusta. Kenapa saya sebut ini adil? Karena instrukturnya yang 5 orang ini semuanya milioner. Jadi mengajarkan kekayaan dan kemakmuran diajarkan oleh orang yang milioner itu menjadi fair dilihatnya. Mereka tidak berdusta. Mereka tidak berdusta. Diperlihatkan keesokan harinya bagaimana uang itu ada bersama mereka, datang kepada mereka. Mulai melek mata saya. Mulai lompatan-lompatan kecil liar di otak saya berjalan. Gitu ya berkali-kali. Hari berikutnya pelajaran dimulai. Formasi setengah lingkaran tanpa meja. Pelajaran trespassing namanya. Teritori ego kami akan diterabas, akan di-cross, akan dilewati. Siap-siap marah, siap-siap tertusuk hati kami, siap-siap tersinggung. Kami peserta diberi pertanyaan, how is the money comes to you? Bagaimana uang datang ke Anda? Seluruh peserta mendapat giliran. Kalau disamaratakan, semua menjawab hampir sama, yaitu dengan bekerja. Sekali lagi, jika ditanya, how is the money comes to you? Maka rata-rata menjawab dengan bekerja. Pertanyaan berikutnya oleh instruktur, kalau Anda tidak ada uang, apa yang Anda lakukan? Seluruh peserta berbicara bergantian. Kesimpulan, mencari kerjaan. Karena dengan bekerja, kita mendapat uang. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda bekerja, apa yang Anda peroleh? Seluruh peserta menjawab, uang. Pertanyaan berikutnya, jadi begitulah cara kerja otak Anda. Untuk mendapatkan uang, Anda harus bekerja. Oke, kita stop sebentar. Ada yang salah dalam pernyataan di atas? Tentu tidak, bukan? Inilah pernyataan dan pertanyaan selanjutnya. Bisakah Anda tidak bekerja? Anda dapat uang. Otak saya kram, macet. Kemudian terdengar suara instruktur melanjutkan. Karena Anda berpikir uang datang kalau bekerja. Kalau tidak punya uang, Anda mencari kerjaan. Dan Anda pikir Anda mendapatkan uang. Padahal itu hanya menyambung hidup. Di akhir bulan uang Anda habis lagi. Dan Anda bekerja lagi. Begitulah roda kehidupan yang Anda putar. Benarkah? Otak saya berhenti. Rasanya tidak ada yang salah. Bukannya itu pemahaman umum. Uang didapat dengan bekerja. Nggak kerja ya nggak dapat duit. Pertanyaan berikutnya agak menohok ke saya. Anda bertuhan, Mr. Mardigu? Anda percaya Tuhan? Saya jawab, iya pasti. Tuhan Anda bisa apa? Kalau ini bukan pelajaran trespassing, sudah ngamuk saya. Tuhan saya bisa segalanya, memiliki semuanya, dan dia adalah ketidakterhinggaan. Jawab saya dengan nada tidak nyaman. Instruktur saya bernama Geoff mendekat. Tuhanmu tak terhingga dan bisa ngapain aja. Bisa semuanya, dia berkata begitu. Bisakah Anda meminta pada Tuhanmu? Kamu di rumah, duduk dengan orang yang mencintaimu dan yang kamu cintai, mengerjakan sesuatu yang sesuka-sukamu, uang kamu tak terhingga. Bisa nggak? Saya gelagapan. Ditekan lagi. Bisa nggak Tuhanmu mendatangkan uang kepadamu tanpa kerja, hanya mengerjakan yang kau cintai, dapat uang tak terhingga? Bisakah? Bisa, saya jawab keras. Kenapa kamu tidak minta itu? Kenapa kamu tidak minta kepada Tuhanmu, kepada Allah? Ya Allah, saya mau berkumpul dengan orang yang saya cintai, mengerjakan sesuatu yang saya sukai, menyenangkan banyak orang, santai, membuat sehat, membuat pinter, membantu alam, dan dapat duit tidak terhingga. Kenapa kamu gak minta kayak gitu? Kenapa kamu gak taruh kata-kata itu dalam pikiranmu? Kenapa milih yang repot, yang capek, yang buat frustrasi? Kenapa harus kerja? Kenapa gak langsung dapat duitnya aja? Sekali lagi, kenapa kamu minta kerja baru dapat uang? Nada suaranya meninggi dan mengeras. Saya pun tidak menjawab. Saya juga bingung. Kenapa saya harus bekerja untuk dapat uang? Kenapa gak diem aja atau mengerjakan sesuatu yang enak dan santai saja? Tapi kenyataannya kan orang harus kerja apapun itu. Buktinya banyak orang yang santai-santai malah masuk jurang kemiskinan. Ini maksudnya. Jadi saya harus apa? Geoff menekan saya lagi.
Kalau Anda datang ke sini hanya mempertahankan dan mempertanyakan hal-hal dasar, Anda siap-siap kecewa. Kalau Anda percaya Anda yang menentukan nasib Anda, siap-siap terkejut. Kalau Anda percaya nasib bukan di tangan Anda pasti kecewa. Kalau Anda percaya Tuhan bisa melakukan apapun dan Anda bisa mendapatkan apapun, kalau Anda percaya garis tangan sudah ditentukan sebelumnya, Anda pasti frustasi. Kalau Anda percaya Anda menulis jalan hidup Anda sendiri, Anda pasti menemukan jalan keluar. Kalau Anda banyak berpikir dan mempertanyakan metode pelajaran selama 7 hari ke depan, siap-siap angkat koper karena Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda pasrah dan percaya Anda sangat diuntungkan karena semuanya itu mudah. Kalau Anda percaya inilah jawaban atas doa Anda selama ini dan Anda menikmati proses di kelas ini. Kalau Anda memegang kukuh belief system Anda yang lama, Anda persis menjadi seperti Anda yang sekarang. Kalau Anda meruntuhkan seluruh bangunan Anda dan bersiap membangun pondasi belief baru, siap-siap melihat diri Anda yang baru, yang anggun, yang tak terhingga dan sesuai dengan maunya Anda. Kemudian nada suaranya melunak dan pelan. Anda kesini sudah buang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang uang. Apa yang tersisa dari Anda hanya pola pikir saja. Kalau Anda mau membuang pola pikir tersebut, kita akan melanjutkan pelajarannya. Siap-siap akan sakit hati. Karena semua yang Anda pegang bisa dilepas dan harus dilepas. Bahkan kebenaran yang Anda pegang pun akan ditantang, di-challenge ke batas ujung. Diri Anda akan didorong ke batas yang Anda merasa apapun mungkin, apapun masuk di akal. Masa sih? Bagaimana bisa pernyataan dan pertanyaan logika belief lama akan ditantang? Kalau ternyata tidak teruji, rubuhkan belief system Anda tadi. Ingat, kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang teruji. Kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang tidak menyinggung siapapun. Dan kalau ada yang sakit hati gara-gara kebenaran ini, pelajaran kebenaran ini salah. Dan kebenaran yang paling benar, dia membela dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, Anda sudah membuang waktu, Anda sudah membayar mahal video ini, Anda harus mendapat pelajarannya. Ikuti semua perintah-perintah ini sedetil mungkin, karena Anda pasti berubah menjadi Anda yang baru. Sepulangnya dari belajar, jujur, 3 bulan setelah kembali, saya belum mulai mempraktekkan apapun. Belief system saya tertabrak-tabrak. Pertanyaan, nasib kita yang menentukan? Sementara saya punya keyakinan nasib ditentukan Tuhan. Sebuah tabrakan belief system. Saya belum bisa menerima. Kalau saya tidak terima, maka saya harus menerima kondisi saya sekarang, berhutang dan hidup susah waktu itu. Memulai sesuatu akan terbawa putaran yang sama. Memulai yang baru harus merubah belief system. Ini pengalaman saya dan mungkin hanya terjadi pada saya. Saya juga teringat sebuah pelajaran dasar. Salah satunya pelajaran meng-cancel doa. Dalam sebuah sesi di sana ada pelajaran untuk berpikir dan berdoa yang tidak boleh di-cancel. Seperti detailnya ada juga di dalam video Road to Billionaire, karya saya terdahulu. Baik, sekarang kita beri contoh seperti pengalaman saya di dalam kelas waktu itu. Saya diperintahkan memohon. Waktu itu saya disuruh memohon kepada Allah untuk memberikan uang 1 miliar pada akhir bulan ini. Saya manut, saya berkata, "Ya Allah, saya meminta uang 1 miliar di rekening saya pada akhir bulan ini." Lidah saya mengucap, hati kecil saya berkata, "Mungkinkah?" Dan perkataan di hati kecil tersebut, di pelajaran tersebut, saya peroleh artinya meng-cancel doa. Hal itu membatalkan doa. Kita tidak boleh mempertanyakan doa yang kita buat sendiri karena itu artinya meng-cancel. Dalam membuat permohonan, sekali lagi kita tidak boleh cancel. Percaya utuh. Setiap keraguan harus dipanjatkan lagi permohonannya. Ulangi lagi karena permohonannya kita cancel sendiri. Ribuan kali saya coba, ribuan kali saya cancel. Belief system saya belum terima. Masa sih? Kok gitu doang? Emang bisa? Dari mana caranya? Dari mana uang datang ke saya? Bagaimana uang 1 miliar itu bisa datang? Walaupun saya berkata, "Ya Allah, berikan uang 1 miliar itu di akhir bulan ini." Tapi tetap di hati kecil ada hal-hal yang menyeletuk tadi. Sekali lagi sekedar mengulang saja, mengingatkan informasi bahwa di tahun 2001, saya bekerja untuk menutupi biaya hidup dan sebagian cicilan hutang. Posisi saya sebagai Direktur Business Advisor dari sebuah investment banking bernama PT Rifan, sekarang namanya PT Rekapital, milik seseorang yang posisinya tinggi saat ini, yaitu Bapak Rosan Roslani dan Bapak Sandiaga Uno. Secara gaji dan bonus cukup besar kompensasi bulanannya, namun hanya kerja kontrak. Dari tahun 2000 hingga tahun 2002, 24 bulan. Kontrak akan berakhir 9 bulan lagi dari masa saya pulang dari Australia tersebut. Suatu pagi, saya ingat waktu itu, saya meminta anak saya nomor 2, namanya Fatur, yang masih berusia 4 atau 5 tahun. Saya berkata, "Mas Fatur, tolong dong ayah diambilkan sepatunya yang hitam," kata saya. Fatur diam saja. Saya ulangi sekali lagi, "Fatur, kamu dengar kan ayah ngomong apa?"
Dia tetap diam dan berjalan menjauh. Suara saya, intonasinya saya tinggikan, intonasinya menekan, dan dia diam menunduk. Emosi saya terpancing. Ini anak kok gak nurut sih, kata saya dalam hati. Saya berjalan ke arahnya, gerakan marah terpancar di wajah saya. Matanya menatap saya tepat di mata saya. Agak ketakutan ekspresi wajahnya. Saya kaget. Loh, kok dia takut? Saya berkata dalam hati. Langsung saya berlutut sejajar mata saya dengan mata dia. Dan ini adalah metode dasar psikologi mendidik anak, di mana mata sejajar menunjukkan kesetaraan, kesederajatan. Kalau atas bawah, anak di bawah, orang tua di atas. Bola mata anak yang pupil hitamnya di posisi atas, ini dia dalam posisi sangat sugestif, membuat posisi orang tua otoritatif dan si anak menjadi inferior. Di kondisi saya dan Fatur, kondisi tersebut tidak boleh. Saya lagi marah, Fatur lagi takut, jadi langsung saya sejajarkan sehingga dia nyaman karena merasa sederajat. Saya ubah ekspresi saya datarkan suara saya. Nah, tolong ambilkan sepatu ayah ya sayang. Kaki saya dipeluknya. Bahasa tubuhnya saat itu yang saya rasakan adalah dia tidak mengizinkan saya berangkat bekerja. Kembali saya tersentak. Tadinya mau marah, namun signal yang diberikannya cukup kuat. Jangan pergi ayah. Ayah belum memberikan banyak rekening emosi ke saya, kata Fatur. Itu yang saya dapat. Rekening emosi saya kurang kepada Fatur. Lama saya menatap wajahnya. Tiba-tiba saya putuskan, baik, ayah tidak bekerja hari ini. Kamu mau apa sayang? Kemudian dia berkata, ajarin Mas Fatur naik sepeda roda 2 ayah, terus kita main layang-layang. Boleh nggak? Pintanya dengan lagak yang lucu sambil memiringkan kepalanya. Saya mengangguk. Saya telepon sekretaris saya, Siola, tolong bilang pada Pak Rosan, saya tidak masuk hari ini, saya off. Seharian saya ajari Fatur naik sepeda roda 2. Sorenya kami bermain layang-layang. 7 jam sangat padat berkualitas setidaknya menurut saya. Malamnya dia memijit-mijit bagian tubuh saya. Nikmat sekali rasa di hati saya ini. Tiada tara rasanya. Enak berkumpul dengan orang yang kita cintai, mengerjakan hal yang kita cintai, dan mendapatkan uang tak terhingga. Tiba-tiba klik terjadi di otak saya. Saya mendadak seperti mendengar saya berkata pada diri saya sendiri. Katanya ingin punya anak yang soleh. Kok ngaji diajarin orang lain? Belajar sepeda diajarin orang lain? Belajar baca tulis diajari orang lain? Bagaimana rekening emosi bisa tumbuh? Bukankah dulu pernah mengatakan bahwa kalau setiap sel dari anak yang tumbuh, saya ingin memiliki andil terbesar agar di kemudian hari tidak ada sesal. Sementara faktanya setiap hari sibuk. Pagi berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur, ketemu di kala weekend sudah kecapean pengen istirahat. Anak tahu-tahu tumbuh membesar dan membesar tanpa ada kontribusi saya apa-apa. Saya terhenyak. Lalu saya putuskan seketika itu juga tanpa pikir. Cikar kanan, via kondios, kita bakar kapal. Ini istilah saya mengandaikan tindakan seorang panglima perang, Jabal Tarik, sewaktu menaklukkan Gibraltar. Pasukannya kalah jumlah dan nyali ciut mau mundur. Jabal Tarik memerintahkan bakar kapal sehingga pasukannya tidak ada pilihan lain kecuali maju berperang. Besok saya membuat surat resign tertuju pada partner dan owner perusahaan tersebut, Rosan Roslani. Saya mendadak percaya 100% bahwa uang akan saya dapat. Dan uang dapat dari manapun. Tanpa usaha yang banyak, saya tidak pernah mengcancel. Utuh saya percaya permohonan kepada Tuhan tersebut. Entah mengapa, tapi saya percaya. Saya semangat sekali. Lalu hari berlalu tanpa ada yang istimewa. Herannya, orang modern seperti saya tidak banyak bertanya-tanya. Enjoy total, benar-benar seperti orang aneh. Gak mikir belas. Sore itu saya menyiram bunga. Di luar kebiasaan, saya tidak pernah menyiram bunga. Tahu-tahu sebuah motor menghampiri, pengemudinya menggunakan helm, berkaca gelap. Saya tidak tahu siapa dia. Sore bapak, katanya membuka helm. Rai Sahanaya rupanya. Dia orang Ambon, tetangga saya. Tinggal berjarak 3 rumah di sebelah. Dia mengontrak di sana. Kemudian dia berkata, begini bapak ada uang 10 juta kah? Katanya dengan logat Ambon yang kental. Maksudmu? Begini bapak, beta mau jual semua barang di rumah beta bapak. Beta jual 10 juta bapak. Termasuk motor baru ini bapak. TV, kulkas, AC, kontrakan rumah. Semua bapak ambil. Boleh kah? Wah Rai, jujur uangku hanya 6 juta. Itu pun buat bayar besok hutang. Saya jawab dengan apa adanya. Dia terdiam kemudian berkata, beta dapat kerja kapal bapak. Malam ini kapal angkat jangkar bapak jam 9. Kita coba layar bapak. Beta dapat kontrak 3 tahun bapak. Gaji bagus $2.500 sebulan bapak. Beta harus cepat-cepat balik ke pelabuhan bapak. Lalu dia terlihat berpikir sebentar dan berkata, baiklah bapak, beta kasih bapak semua. Bisa kasih 6 juta sekarang kah? Ada, saya menjawab. Saya masuk ke dalam, 1 menit kemudian saya berikan uang 6 juta. Dia senang sekali. Giginya yang putih berkilat tak pernah hilang dari bibirnya. Rai menandatangani tanda terima 3 lembar kwitansi kosong untuk motor dan kunci kontrakan. Bawa koper berangkat pakai ojek. Saya terdiam, memegang 2 kunci. 1 kunci rumah kontrakan, 1 kunci motor berserta surat-surat. Saya ke kontrakan yang lebih luas sedikit dibandingin rumah kontrakan saya. Cukup rapi untuk seorang bujangan. Barang-barang terawat. Keesokan harinya saya jual semuanya kecuali motor. Karena saya butuh pengganti Honda Tiger yang saya jual buat ongkos saya ke Australia waktu itu.
Total saya memperoleh sisa uang 19 juta. Dan rumah kontrakan yang masih 1 tahun lagi. Bayangkan, catatan kontrak saya itu tinggal 2 bulan kala itu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, inikah prosperity conscious itu? Apakah servo mekanisme saya sudah benar, yang jeleknya sudah terbuang? Glory from the past. Di sesi video ini, tugas semakin berat karena kita akan melakukan hal yang sangat penting. Sahabat, sekedar mengingatkan, tidak ada yang datang ke kita kecuali kita yang menghendakinya. Tiada sesuatu pun yang datang ke kita kecuali kita yang menginginkannya. Semua kesialan dan keberuntungan kita yang menariknya. Hidup kita ini ada antena yang menarik apa yang mirip, menarik apa yang sangat diinginkan, didambakan benar-benar ingin, sepenuh hati, dari hati terdalam dan diulang-ulang. Sehingga tubuh kita terinduksi dengan impian kita, terobsesi dengan niat kita, terobsesi dengan cita-cita kita. Sehingga kehadiran video narasi ini bukan hal yang tidak sengaja. Ini jangan-jangan adalah jawaban yang Anda cari selama ini. Ketika hal ini hadir di hadapan Anda, maka saya selaku pribadi yang menginstal keilmuan servo mekanisme ini sangat serius memenuhi semua yang Anda butuhkan dengan memberikan pelajaran sepenuh hati. Tentunya sahabat tidak akan menyia-nyiakannya dengan tidak mengerjakan tugas di dalam video narasi ini. Semua tugas ini adalah bagian dari terapeutik atau terapi untuk mengubah segala hal yang buruk, servo buruk, agar polanya di-break. Tak terkecuali sesi kali ini yang disebut dalam Glory from the Past. Dari setiap sahabat ada banyak hal kesuksesan dari sekarang hingga Anda bayi, baru lahir dulu. Tugas kali ini berat karena sahabat diminta menulis semua glory from the past tersebut. Catatlah seluruh kemenangan-kemenangan di masa lalu. Catatlah seluruh kesuksesan-kesuksesan di masa lalu. Kebahagiaan-kebahagiaan di masa lalu. Keberhasilan, prestasi, apapun itu yang positif. Pertama kali jatuh cinta misalnya. Pertama kali mendapatkan uang gajian. Pertama kali mendapatkan 1 miliar. Juara azan. Mendapatkan beasiswa. Beli mobil atau motor impian. Apapun yang sahabat anggap itu sebagai sebuah kemenangan, tulislah. Sesi ini adalah sesi di mana kita semua ditanya segala yang hadir ke hidup Anda sejak kecil hingga saat ini. Sudahkah Anda mengenalnya? Dan sekali lagi, hal ini penting. Sudahkah Anda mensyukurinya? Ini adalah sebenarnya kami menguji kalau Anda mengingatnya, lalu Anda bangga dan Anda bersyukur. Sesungguhnya Anda pantas mendapatkan yang sama, bahkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Namun percaya saya, kalau Anda tidak bisa merinci masa kemenangan-kemenangan Anda tadi, tidak bisa banyak atau hanya beberapa, mohon maaf, apa kira-kira Anda layak mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih maju di masa depan? Di mana yang lalu Anda saja tidak ingat, tidak syukuri, tidak benar-benar merasakan nikmat kepada Allah yang telah memberikannya. Apa kira-kira Anda pantas ke depan mendapatkan lebih besar lagi? Pantaskah? Percaya saya, dari ribuan orang yang telah melakukan hal ini, mencatat glory from the past, semakin rinci ke depannya, orang itu memang pantas mendapatkan yang lebih baik, yang lebih dahsyat. Setiap menuliskan kemenangan masa lalu, kesuksesan masa lalu, prestasi masa lalu, ucapkan syukur yang ikhlas kepada Allah Sang Pencipta. Percaya saya, Anda akan mengerjakannya dengan menetes air mata dan itu akan menjadikan pengalaman yang luar biasa. Manfaatkan waktu untuk mengisi daftar kemenangan masa lalu Anda. Ini wujud syukur Anda. Ini wujud berserah diri dan kesadaran akan semua yang hadir karena memang Anda yang mengaturnya. Yaitu Anda sendiri yang Anda syukuri agar pantas mendapatkan semua di depan lebih baik dan terbaik. Sekarang ambil kertas, selamat mengisi tugas tersebut dan tulis di atas kertas tersebut kemenangan masa lalu, glory from the past, dengan menyelipkan kata-kata, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah atas ... Selamat mengisi. Pasti semua sahabat ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan relasi, dan juga dengan tim di dalam perusahaan atau organisasi yang Anda berkecimpung di dalamnya. Ada sebuah teknik yang menarik yang sangat efektif di dalam membangun tim trust atau kepercayaan tim tadi. Teknik ini juga sangat baik untuk membuang servo negatif atas kebiasaan buruk yang Anda miliki. Pelajaran dasar pemahamannya begini, otak manusia itu sangat dahsyat. Apapun yang kita ciptakan bisa kita tambahkan atau kita hilangkan.
Misalnya ada seseorang yang takut dengan kecoa. Mendengar kecoa disebut saja sudah merinding, jijik. Hal itu karena memang tercipta oleh pengalaman hidupnya. Entah di rumah dulu waktu dia kecil, orang-orangnya pada lebay. Kalau ada kecoa teriak-teriak ketakutan, sehingga orang itu pun menjadi ketakutan. Atau ketularan takut. Lalu pernah ketika jalan menuju dapur, tangannya kejatuhan kecoa yang membuat gelas di tangannya jatuh. Perasaan jijik, sebel, terus ditambah lagi dimarahi oleh orang tuanya yang galak. Lengkap itu database akan ketakutan terjadi dalam dirinya. Ketika dewasa, mendengar kata kecoa saja sudah menimbulkan ketakutan dan rasa jijik yang amat sangat. Lalu ada teknik penyembuhannya. Bagaimana? Sederhana, hanya dengan kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, dan belief system percaya. Hal ini bisa disembuhkan. Dia, teman kita tadi yang trauma tadi dengan kecoa, dibayangkan di tangannya, hadirkan melalui imajinasinya, ada bola kristal di tangannya. Hanya dalam imajinasinya ada bola kristal bening di tangannya. Lalu perintahkan ke dia, hadirkan bayangan TV di dalam bola kristal tadi. Dan setelah dia membayangkan TV di dalam bola kristal tersebut, lalu kita katakan, hadirkan bayangan kecoa ada di acara TV tersebut, di dalam bola kristal tersebut. Di awalnya dia mungkin agak jijik atau agak takut, tetapi ingat, ada dua lapis yang melindungi dirinya dari kecoa tadi dalam bayangannya. Satu, itu di TV. Dua, TV-nya ada dalam bola kristal. Lalu beri dia ilustrasi bayangan bahwa bola kristal tadi ada kabut warna hitam yang menutupi pemandangan dirinya ke kecoa tadi, dan kemudian timbulkan perasaan superior bahwa dialah pengendali bola tadi. Dia bunuh dengan kabut hitam kecoa tadi, dan dalam hitungan 3, 1, 2, 3, bola kristal tadi perintahkan ke dirinya, buang sejauh-jauhnya. Percaya saya, bawa kecoa plastik, dekati dia. Saat itu dia akan merasa tidak terlalu jijik lagi atau traumanya terhadap kecoa hilang. Setidaknya 50-90% berdasarkan pengalaman akan hilang traumanya atau sembuh. Oke, kita bukan mau mendetailkan teknik ini, tapi kita ingin bagaimana servo kita yang jelek hilang dan tim kita menjadi kompak. Biasanya dalam organisasi saya, kita akan melakukan projected imaginary tadi bersama-sama. Katakan kantor kami yang di Jakarta, kami menyewa villa di puncak yang bisa buat tinggal 25 staf tim kami. Yang mana acaranya nanti sederhana. Kita hanya makan malam lalu menyalakan api unggun. Ketika api unggun lagi disiapkan, semua peserta wajib menulis di sebuah kertas akan masalah dalam dirinya yang akan dibuang. Kertas ini nanti akan digulung-gulung, digenggam lalu dibuang ke dalam api unggun. Ketika api membesar, setiap orang maju satu persatu bergiliran dan menceritakan apa masalah dirinya yang mau dia buang selama 1 menit. Semua yang sisanya hadir mendengarkan dengan seksama, tidak ada suara, hanya yang maju ke depan yang berbicara. Iringi dengan musik instrumental ya untuk memberi kesan syahdu. Apa yang terjadi? Anda bisa menitikkan air mata di beberapa teman yang bercerita tadi. Karena memang setiap luka punya cerita. Dan di sini kita akan mengenal sisi dalam dari sahabat kita tadi. Lalu dia akan membuang bola kertas tadi. Dia membuang satu masalah besar dalam dirinya. Acara ini bisa 2-3 jaman. Dan pasti sehabis acara ini sharingnya dahsyat. Sehingga setelah acara gathering di puncak tadi, kita jadi mengerti satu dengan yang lain. Mengerti beban masalah dalam diri seseorang dan menjadi saling bantu karena tahu apa yang satu sama lain impikan. Suasana tadi hanya bagian dari pelepasan servo mekanisme negatif seseorang atau kelompok. Sahabat semua, saya sangat sarankan Anda lakukan hal ini dalam organisasi Anda, dalam keluarga besar Anda. Setelah itu, itulah Anda yang baru, itulah tim Anda yang baru, dan itulah keluarga Anda yang baru, yang penuh semangat dan penuh cinta. Pasti produktif ke depannya. Kompetensi kita bicarakan sekali lagi. Konon, semuanya adalah persoalan kompetensi semata. Karena itu kita harus mengulangi pemahamannya agar lebih solid. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini nyaris merupakan ekspresi dari kompetensi kita. Dengan kata lain, kompetensi adalah tingkat operasional dari kebiasaan dan kompetensi tersebut adalah memicu automatic guidance system, yaitu servo mekanisme untuk bekerja melalui proses koreksi terus-menerus yang dikenal sekali lagi dengan istilah servo mekanisme.
Sebenarnya ada tingkatan yang lebih tinggi dari kompetensi, yaitu belief, yang kita akan bahas di lain kesempatan. Tetapi secara populer, boleh kita hanya menggunakan istilah kompetensi yang lebih terkait dengan skill dan lebih akrab pula dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini kita akan perluas pemaknaannya. Semuanya adalah soal kompetensi. Jika kita sangat sering mengalami keberuntungan, maka boleh dikatakan kita memiliki kompetensi yang tinggi dalam persoalan peruntungan. Jika kita selalu sial dalam segenap hal, maka mungkin kita menjadi maestro di bidang ini, alias memiliki kompetensi sial yang sangat luar biasa. Jika kita sangat mudah memperoleh teman, maka pastilah karena kompetensi kita, urusan mencari teman sudah mencapai tingkat yang tertinggi. Jika berkelimpahan selalu menyertai kita di setiap langkah, maka menandakan bahwa kompetensi berkelimpahan kita tentu sangat baik. Mari kita introspeksi sejenak. Adakah hal-hal yang telah menjadi pola yang sangat rapi dalam kehidupan kita? Selalu terjadi dan terjadi, bahkan sebelum terjadi, kita sering meramalkan untuk terjadi dan akhirnya benar terjadi. Inilah bentuk kompetensi kita. Soal kompetensi baik atau buruk adalah hal yang berbeda. Sekali lagi, semua adalah soal kompetensi. Tingkat pembelajaran manusia, mulai dari yang terendah sampai dengan tingkat kompeten, secara sederhana dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Unconscious incompetence, 2. Conscious incompetence, 3. Conscious competence, dan terakhir unconscious competence. Kita ambil contoh sekali lagi, olahraga. Ketika benar-benar belum memahami apa manfaat dari olahraga, maka dapat dikatakan kita dalam tahapan unconscious incompetence. Ketika telah memahami manfaat dari olahraga, tapi kita tidak bergerak sedikit pun untuk melakukannya, kita dinamakan dalam tahapan conscious, tapi incompetence. Dan ketika memahami manfaat olahraga dan kita mencoba untuk melakukannya dengan susah payah, perlu usaha fisik dan mental yang sangat besar, seringkali terhenti untuk kemudian mulai dari nol kembali. Ini menandakan kita sudah mencapai tahapan ketiga, yaitu conscious competence. Ketika kita memasuki semangat tiada hari tanpa olahraga, bahkan kita benar-benar resah jika tidak ada kesempatan untuk olahraga, maka kita udah mencapai kompetisi yang tertinggi, yaitu unconscious competence. Jadi sekali lagi, tunggu apa lagi? Jika semuanya ternyata hanya masalah persoalan unconscious competence semata, mari kita buat keyakinan untuk hidup sehat sebagai unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup berkelimpahan menjadi unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup bergelimang cinta kasih menjadi unconscious competence. Mari kita membuat semua yang memperdayakan hidup kita agar terinstall menjadi sesuatu yang unconscious competence, bahkan lebih tinggi lagi menjadi belief system. Tugas Anda sahabat kali ini adalah bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, apa yang akan Anda capai. Lalu 10 tahun dari sekarang, apa yang Anda akan capai. Hingga 20 tahun dari sekarang, apa yang Anda capai. Ambil sejenak waktu untuk hal ini. Ambil kertas yang besar, sebesar koran kalau perlu, A0. Lalu gunting gambar-gambar yang Anda ingin capai dalam 5 tahun dari sekarang, dalam 10 tahun dari sekarang, hingga 20 tahun dari sekarang. Pecah 5 bagian. 1. Untuk keluarga, 2. Untuk kesehatan, 3. Untuk kemakmuran, 4. Untuk sosial, 5. Untuk spiritual. Cari gambar, tempel di 5 bagian tadi, dan jadikan ini adalah dream book Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang. Peaceful Place. Di sesi ini adalah sesi untuk kita melakukan pemrograman pikiran bawah sadar agar kita bisa memasang servo baru, servo mekanisme yang positif agar menjadi kebiasaan baru yang positif. Otak manusia dalam pikiran bawah sadarnya itu tidak bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang reality, mana yang bayangan, mana yang kenyataan. Untuk membentuk pathway, jejak sukses di pikiran bawah sadar seseorang, maka caranya bisa dengan melakukan. Dan ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu dengan membayangkan hal yang sama berkali-kali dalam jangka yang panjang. Bayangkan Anda bisa main sepatu roda misalnya. Maka coba nonton YouTube tentang permainan sepatu roda tadi. Kemudian setiap hari sewaktu mau tidur malam, bayangkan diri Anda bermain sepatu roda terus menerus selama 30 hari ke depan. Apa yang terjadi kemudian? Jalan hidup Anda tahu-tahu ke arah dunia persepatu rodaan. Anda ke Senayan sore-sore di GBK, tahu-tahu Anda melihat orang bermain sepatu roda. Tahu-tahu orang itu menyapa Anda. Tahu-tahu orang itu mengajak Anda bermain sepatu roda. Ajaib kan? Sekarang kita coba dengan bayangan lain.
Anda bayangkan Anda punya mobil BMW X3 warna biru. Terus setiap malam Anda bayangkan BMW X3 warna biru tadi milik Anda tadi. Terus dibayangkan sepanjang malam sebelum tidur, selagi ngayal-ngayalnya Anda, selagi ingin tidur. Percaya saya, 30 hari kemudian Anda setiap jalan di jalan raya, mata Anda akan mencari mobil BMW X3. Dan ajaib, Anda nemu aja mobil warna biru BMW X3 tadi. Walaupun mobil itu sedikit, mata Anda bisa menemukannya. Sekarang, coba Anda ingat-ingat ketika Anda ingin membeli mobil Innova warna putih. Tahu-tahu mata Anda dimanapun akan nemu aja. Tuh Innova warna putih, keren kan? Tuh lagi ada yang pakai velg racing. Bagus ya? Terus aja mata Anda terseleksi melihat mobil tersebut dan tidak lama kemudian Anda memiliki mobil itu. Sekarang kita mau lakukan dengan sengaja agar servo kemakmuran terjadi pada diri Anda. Pertama, temukan peaceful place Anda dalam bayangan Anda. Apa itu peaceful place? Peaceful place adalah tempat di mana Anda merasa damai. Bisa kamar Anda, bisa masjid, bisa sajadah, bisa tempat ibadah, bisa pantai, bisa gunung. Apapun temukan tempat yang ketika Anda di sana, Anda merasa damai. Lalu dalam bayangan Anda berada di sana, lagi santai, lagi duduk, bisa rebahan, apapun yang membuat Anda merasa rileks, merasa santai. Lalu beri bayangan apa yang Anda inginkan. Mobil, kesehatan, rumah, keluarga bahagia, apapun itu hadirkan gambaran tadi dan beri rasa senang, bahagia ketika bersama apa yang Anda inginkan tersebut. Lakukan hal ini setiap malam dan pastikan beri rasa sudah memiliki, rasa bersyukur, dan rasa bahagia. Ulangi setiap malam minimum satu keinginan Anda dan dilakukan 30 hari berturut-turut dan bersiaplah kaget atas kejadian yang mengikutinya kemudian. Langkahnya saya ulangi lagi agar sahabat semua bisa mengulangi dan bisa melakukannya. 1. Temukan peaceful place Anda. 2. Hadirkan Anda di sana. 3. Hadirkan bayangan apa yang Anda inginkan dan sudah Anda miliki. 4. Lakukan hal ini dalam imajinasi Anda sesering mungkin dan disarankan lakukan menjelang tidur malam. 5. Selamat menjadi Anda yang baru. Kenalan dengan siapa saja kalau berkumpul. Ada kebiasaan aneh saya yang lama saya kerjakan dan masih saya kerjakan. Tanpa sadar, mungkin sudah masuk unconscious competence. Kalau kata Pameo, sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita tersebut jalan hidup sejarah diri kita. Kalau jalan hidup itu atau kebiasaan itu mengakibatkan hal yang buruk, namun sudah jadi kebiasaan, harus diubah dengan teknik breaking pattern. Kita sudah tahu di pelajaran sebelum ini apa itu breaking pattern. Namun kali ini kita bukan mau membicarakan hal yang buruk pada kebiasaan saya. Walaupun banyak banget kebiasaan buruk dan harus saya rubah dan saya ubah pelan-pelan. Itulah saya yang baru dan terus saja saya belajar. Seperti Anda sahabat semua. Tetapi ada kebiasaan yang masuk bawah sadar saya yang paling dalam karena itu sudah masuk dalam unconscious competence saya. Apa itu? Yaitu kebiasaan mengumpulkan kenalan baru. Saya ini setiap minggu ada 5-7 orang kenalan baru hingga saat ini. Dari waktu yang lama, mungkin udah 35 tahun. Hal ini mungkin kebiasaan saya, sekali lagi, sudah lama. Karena itu, di pojok kiri meja kerja saya yang tua tersebut ada tumpukan kartu nama banyak. Karena dulu, ya sampai sekarang sih, orang selalu bagian kartu nama. Hari ini saya menyempatkan merapikan kartu nama tersebut dan mengecek nomor kontak di HP saya. 2 HP saya nomor teleponnya ternyata masing-masing lebih dari 4.000 nomor. Dan ada lebih dari 20 grup WA dalam masing-masing handphone tersebut. Saya bukan orang yang rajin membalas WA atau ikut nimbrung di grup. Tapi kalau personal japri saya sempatkan membalasnya. Saya teringat di awal membangun karir saya. Saya bertanya pada mentor saya yang kebetulan mitra bisnis saya yang kebetulan juga orang Bali terkaya. Dia juga merupakan babe saya setelah ayah saya almarhum. Dia menasihati saya bahwa sebagai orang kampung perantauan ke Jakarta, maka memiliki teman yang banyak adalah aset yang tak ternilai. Dan dia buktikan dengan perjalanan hidupnya. Di mana saja kalau kami berjalan rasanya ada aja orang yang menyalami dirinya. Kenalan. Bukan seperti selebriti yang hanya satu pihak kenalnya, selebritinya nggak kenal. Dan ini dua belah pihak, mereka saling kenal. Saya impress sekali, saya terkesan sekali. Sejak saat itu di pertengahan tahun 90-an saya komit berjanji pada diri saya. Harus punya kenalan banyak.
Kebiasaan tersebut saya lakukan setiap hari mungkin satu. Efeknya sampai hari ini saya merasakan manfaatnya. Misalnya petinggi lembaga keuangan, mungkin ada lebih 30 kenalan saya saat ini adalah direksi-direksi dari lembaga keuangan yang terkenal. Dan kenalannya dengan mereka lebih dari 10 tahun yang lalu. Sehingga staf saya suatu hari komentar, "Bapak kenalannya banyak bener sih, asal ketemu orang ketimbang saya memperkenalkan kerja di perusahaan saya." Ada aja yang berkata, "Salam ya buat bosman ya, saya teman lama dia." Bahkan ke Kopassus kemarin belajar nembak waktu anak-anak perusahaan kami outing, kayaknya semua instruktur kenalnya Pak Mardigu. Saya dalam hati GR bener urusan beginian. Tapi bagi saya bukan orang kaya saja kenalan itu. Posisi jabatan politik, jabatan publik, bahkan orang yang tidak punya apa-apa, ya tetap kenalan. Kenalan itu bukan harus friend with benefit. Namun kalau kenalannya banyak, pasti buat keuntungan lebih besar. Kenalan bisa dengan siapa saja, namun nongkrong dengan siapa harus kita pilih. Dan bagi saya, nongkrong itu saya pilih-pilih sekali. Saya hanya berkumpul dengan orang yang lebih soleh, berkumpul hanya dengan orang yang lebih sukses, berkumpul hanya dengan yang lebih sehat, berkumpul dengan orang yang lebih bahagia, berkumpul dengan orang yang lebih seru, berkumpul dengan orang yang lebih kocak, yang menyenangkan. Karena berkumpul dengan manusia lebih baik, kehidupan saya menjadi lebih baik. Karena kita manusia yang mudah terinduksi. Sahabat, di penghujung video ini saya menyarankan perbanyak kenalan dan jaringan bisnis Anda sebagai solusi kemakmuran. Selamat membuat tempat nongkrong yang baru, selamat berhijrah, selamat berkenalan. Projected Imaginary sekali lagi. Selagi kami diskusi di sebuah lounge di jalan Walter Monginsidi di kafe langganan kami, maka saya memandang seseorang yang tak asing bagi saya. Teman kuliah saya, junior saya di kampus, yang ketika saya sambangi duduknya yang sendirian, dia berkata, "Mas, dari tadi saya sudah melihat Mas Mardigu, tapi wajah galaknya lagi muncul dan serius saya sudah melipir dulu deh. Lebih baik saya diam di sini." Saya hanya tersenyum karena dia tahu sekali kalau saya agak galak itu pasti ada sesuatu yang saya sangat ingin selesaikan. Dulu dia padawan saya, yaitu sering membantu pekerjaan saya dulu waktu bereksperimen di kampus. Pastinya dia kenal sekali karakter saya. Saya galak banget, terutama sama dia. Saya berkata, "Kamu benar, ada sesuatu yang saya belum pernah lakukan dan akan saya lakukan, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya. Cuman lihat sinar harapan kecil di ujung lorong yang gelap." Kemudian saya pun menceritakan sekilas apa yang akan saya lakukan, yaitu membangun kayak kawasan ekonomi khusus berbasis heavy industry. Dia menatap saya dengan mata tajam dan berekspresi aneh. "Mas, ingat eksperimen yang dulu kita lakukan di kampus? Itu problem solvernya kok nggak dilakukan sih, Mas?" Saya berkerut dan berusaha mengingat apa yang pernah kami lakukan bersama dalam eksperimen di kampus dulu. Tapi saya tidak menemukan yang mana di otak saya ini. Folder di otak saya sudah kayak komputer mencari-cari data, tapi tetap tidak ketemu. "Itu loh Mas yang di lapangan basket," katanya, mencoba membuat saya ingat tapi tetap lupa. Sehingga dia menceritakan dengan lengkap. Gini katanya, "Ingat nggak yang waktu kita ambil beberapa orang semua cewek yang belum pernah main basket, lalu kita suruh mereka shoot the hoop, masukin bola ke ring basket. Lalu dari 5 bola tidak ada satu pun yang masuk. Lalu kita tutup mata dia dan kita panggil 10 orang yang menonton dia dan menyemangati dia. Lalu kita tutup mata dia pakai blindfold, lalu diposisikan di tempat syuting. Ketika dia melempar bola, maka ke-10 orang tersebut bertepuk tangan dan berkomentar, padahal bolanya tidak masuk. Namun mereka bersorak seakan-akan bolanya masuk, berkomentar, "Yeay, finally you get it. Akhirnya Anda bisa, hebat, gitu dong, mantap," gitu ya. Setelah 3 atau 4 kali bola tersebut masuk, padahal tidak ada juga yang masuk, maka tutup mata dan tutup kepalanya dibuka. Lalu cewek tersebut kembali di posisi syuting. Dia diberikan 10 kali peluang menembak sekarang. Dan ternyata dari seseorang yang tidak pernah main basket dalam seumur hidupnya, sekarang bisa memasukkan 4-5 kali bola ke keranjang, dibantu tepukan penonton yang cheering up, mendukung dia. Jadi otak manusia bisa dibantu dengan ilustrasi nyata dalam pikiran bawah sadarnya bahwa dia bisa melakukan. Walaupun belum pernah dilakukan sebelumnya, namun dengan stimulus mereka pernah dalam tanda petik melakukan. Ternyata merubah kimia yang ada dalam pikirannya dan menjadi kenyataan. Mereka, otak tersebut membuat pathway jaringan baru di otak mereka sehingga semuanya possible karena jaringan baru itu terbentuk. Apa yang Mas akan lakukan adalah persis seperti gadis eksperimen basket kita dulu. Sekarang saran saya, cari kelompok orang yang pasti mensupport Mas Mardigu. Share pada mereka bisnis Mas ke depan. Mereka belum tentu bisa bantu, namun cheer up mereka.
Mas Mardigu pasti bisa lakukan. Gampang itu buat Mas Mardigu. Dan komentar positif lainnya dari siapa saja orang yang support Mas Mardigu akan merubah kimia di dalam pikiran bawah sadar Mas Mardigu yang membuat impian tadi bisa jadi kenyataan. Saya pun mengangguk-angguk setuju, diam, dan saya lakukan keesokan harinya. Saya kumpulkan dan saya ceritakan kepada teman-teman, sahabat, saudara saya, keluarga saya, apa yang akan saya lakukan, dan saya mendapatkan dukungan tersebut. Kamu bisa, dan kamu bisa. Kejadian itu tahun 2018. Dan saat ini ternyata mendekati kenyataan. Sahabat, inilah ujung video naratif servo mechanism. Sangat disarankan ke depan Anda pilih siapa teman Anda berkumpul. Pastikan yang membuat diri Anda menjadi orang yang lebih baik, menjadi naik nilainya, menjadi lebih sehat, lebih makmur, dan pastikan Anda melakukan hal yang sama ke mereka. Dukung semua sahabat mereka untuk mereka juga menjadi yang terbaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hormat dari saya Mardigu Wowi. Sukses untuk sahabat semua.